berdekatan. Saya jawab, Kenapa? saya bertanya sebentar, Kak Melva jawab. Bagaimana? Bisa enggak? Bertanya lah. Bagaimana? Bisa enggak? Iya, bertanya lah, bertanya. Oke, saya jawab dulu. Pertama, hukum Taurat yang pertama apa? Jangan menyembah ilah lain, betul ya? Ya. Jangan menyembah selain Tuhan, kan gitu. Dicatatlah, biar dipelajarin. Bukan tidak dicatat, ada di Keluaran pula, ada juga di Injil. Enggak, Apa, Bang? ini kan nanyanya di Al-Quran toh. Makanya abang tuliskan biar aku lihat seperti apa gitu. Nah, sama ndak dengan di Enggak, Keluaran Kak 20 Melva yang itu. catat, nanti Kak Jadi Melva aku yang nanti carikan di cari. Google. Ada enggak 2 perangkat di situ? Apa? 2 perangkat enggak di situ? Enggak, di sini aja. Nanti kalau abang nanti buka koma lagi, aku anu. Makanya dicatat. Coba abang bilang aja Quran berapa? Makanya dicatat. Iya, Quran berapa? Quran berapa? Surat Al-Baqarah ayat 163. Surat. Ya, surah, bukan surat, surah. Surah 163 ya? Surat Al-Baqarah ayat 163. Ya, nanti aku cari itu. Oke, itu baru satu. Cepatlah. Nah, yang kedua, dilarang menyembah berhala. Iya kan? Jangan membuat Jangan patung. membuat patung bagimu yang menyerupai apapun. Iya, patung itu kan berhala. Enggak ada dikatakan jangan menyembah, jangan membuat. Iya, itu patung berhala. Bagi kami itu patung itu berhala, Jangan bukan menyembah. membuat patung bagimu. Iya, Yang ada dilarang di membuat langit berhala. dan yang ada di bumi. Dilarang membuat berhala. Berhala itu patung. Iya, nggak ada dikatakan jangan membuat patung seperti aku, nggak ada. Apa sih? Saya bilang dilarang membuat berhala. Membuat patung itu berhala, bukan menyembah. Yang bilang menyembah siapa? Iya, membuat patung. Iya, kenapa Bang? Surat Kan ada yang salah. Itu surat Al-Qasas, surah Al-Qasas ayat 88. Ini teman-teman ditulis juga ini untuk edukasi teman-teman di bawah. Terima kasih Pak Denny. Kok beda ya Bang ya? Lah, Enggak, maksudku kalau memang seperti ini kan di Keluaran 20 ayat sekian langsung dia berjajar Bang. 1 sampai 10. Ini kok bukan beda-beda, ada di sini gitu nah Bang. ini Al-Qur'an bukan Bible. Gimana sih namanya 10 perintah harus sejalan nah Bang. Jangan ada di sana ada di sini bercecer. Ini Al-Qur'an bukan Bible. Bukan Bible. Yang ditanyakan tadi kan ada. Iya, tapi aku Sudah itu yang saya jawab. Aku Yang kira ditanyakan itu yang saya di jawab. surah Al-Baqarah 163 berarti sudah di situ isinya 10. Udah nomor 2 itu surat Al-Qasas ayat 88. Itu 2. Yang ketiga, jangan menyebut nama sembarangan. Nama Tuhan secara sembarangan, ya kan? Hukum yang ketiga. Itu surat Al-A'raf, surah Al-A'raf. Ditulis, dipelajarin. Ayat 180. Sudah. Terus Bang sampai 10 kan? Jangan pura-pura mencatat. Iya, terus kan 10. Berarti harus surat-suratnya harus 10 juga. Ya, coba diulang. Yang pertama tadi surah apa? Surat Al-Qasas. Enggak, yang pertama tadi surah apa? Surat Al-Bukhari 163. Bukan Al-Bukhari, Al-Baqarah. Al-Bukhari kah? Ayat berapa? Terus surat Al-Qasas. Al-Qasas itu ayat keberapa? Lupa. Kan?
Ayat 88. Terus apa tadi? Surat apa lagi? Yang ketiga surah apa tadi? Surat Al-A'raf. Ah? Surah Al-A'raf. Surah Ya, Al-A'raf. Al-Araf tulisannya Al-Araf. Al-Araf tulisannya. Al-Arab ayat Ya, ayat 180. Yang keempat. Ada lagi? Yang keempat apa? Hari Sabat, iya kan? Iya toh? Hari Sabat bagi Yahudi, bagi Muslim itu hari Jumat. Itu Al-Jumu'ah ayat 9. Sudah? Sudah? Kiu kiu. Itu commute itu. Kak Melva, commute itu mikrofonnya. Surah Al-Jum'ah kah? Surah Al-Jum'ah ayat 9. Ayat 9. Betul. Yang kelima, menghormati kedua orang tua, iya toh? Surah An-Nisa ayat 36. Terus? Sudah? Yang keenam, dilarang membunuh sesama manusia. Di surah Al-Furqan ayat 68. Al-Furqan ayat 68. Ayat 68. Betul. Yang ketujuh, dilarang dilarang prot-prot. Tahu kan arti prot-prot kan? Apa? Dilarang prot-prot. Itu Apa sih? saya kias kata-katanya supaya tidak kedetek sama TikTok. Dilarang berzina. Tapi abang berzina. Hah? Apa sih? Itu surat Al-Isra. Al-Isra, surah Al-Isra ayat 32. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. 7, 3 lagi. Jangan membunuh. Yang kedelapan, dilarang mencuri. Ya toh? Apa ketawa? Dilarang mencuri di surah Al-Baqarah ayat 188. 188. Yang kesembilan, jangan bohong, jangan berbohong, saksi dusta apalah, gitu kan? Surah Al-Ahzab. Apa? Surah Al-Ahzab. Al-Ahzab, A-H-Z-A-B, Al-Ahzab. Ayat 70. Jangan mengingini harta jangan mengingini harta sesamamu ataupun baik istri. Oke. Yang ke-10. Yang ke-10. Surah An-Nisa ayat 54. Jadi ini ya hukum Tauratnya di Quran ya. 10. Sekarang ketentuannya ada bang. Kan hukum Taurat itu ada 3. Maksudnya? Kan aku bilang hukum Taurat itu ada 3 ketentuannya, ada ininya ada. Jadi makanya
Abang perhatikan hukum Taurat yang di Keluaran 20 itu, yang digenapi Tuhan Yesus itu apanya? Maksudnya Kak Melva apa ini? Tunggu dulu. Iya, kan di Keluaran 20 itu kan ada hukum Taurat, tapi ada juga di ketentuan ketetapan hukum Taurat. Ada Enggak, bukan itu yang saya tanyakan maksudnya. Enggak, maksudnya ini statementnya Kak Melva ini mengarah kemana? Iya. Apakah Ini yang maksud Tuhan Yesus statement ini saya hukum yang Taurat tadi itu. atau bagaimana tema baru maksudnya? Iya, ini maksud Tuhan Yesus hukum Taurat. Tapi kan abang ada 3 bagian hukum Taurat itu. Oke, terus? Ya. 3 bagian, terus? Ketentuan ketetapan hukum Taurat itu yang digenapi Tuhan Yesus. Bukan hukum Taurat yang ini, yang pokok yang ini. Al-Quran Ketentuan ketetapan. Al-Quran itu tidak membahas masalah itu yang Nah, namanya itu yang digenapi abang. Berbicara Tuhan Yesus di situ. Ini kita bahas apa sih, bahasa Bible atau Al-Quran? Bingung saya. Iya, kan ini hukum Taurat. Tapi ketentuan ketetapannya kan aku ada ngomong tadi bang. Kalau abang membunuh, Enggak, masalahnya ini saya bingung. Ini bahas apa? ya Bahas itu Al-Quran abang. kah? Makanya Bahas abang bilang Bible tadi kah? lengkap hukum Tauratnya. Ya itu kan tadi 10 hukum Taurat. Yang kita bahas kan 10 hukum Taurat. Itulah tadi itu yang saya kasih. Iya. Tapi kan ini tidak lengkap abang. Berapa memang tadi saya bagi itu? 10 toh? Abang kan di situ tuh hukum Tauratnya ada 3 bagian. Al-Quran tidak Makanya ada ada seremonial bagian-bagian. kayak gitu ada bang. Hukum Taurat seremonial kayak begituan bang. Gini Kak Milva, hukum Taurat itu ditujukan kepada siapa? Aduh. Hukum Taurat Semua itu yang di ditujukan kitab kepada perjanjian siapa? lama ini ya ditujukan kepada Yahudi pada masa itu. Yahudi kan. Semua sunat segala hukum Taurat itu yang tadi jangan makan babi, jangan makan ikan bersisik. Ya seperti Iya. itu juga hukum Taurat, abang. Hukum Taurat itu untuk siapa? Kalau Untuk abang Yahudi, tahu kenapa kan? abang sunat? Makanya dengar dulu. Kalau abang tahu kenapa kalian nggak boleh makan babi, itu tuh semua hukum Taurat. Wah, susah diskusi kalau gini. Ya udah Kakak, ngomong sendirilah. Loh ini hukum Taurat ini, mulai dari bilangan bilangan kejadian Saya keluaran, Kak bilangan Melva ya, ulangan, jujur ya, itu hukum Taurat, abang. saya malas diskusi sama orang ngeyel, jujur. Malas saya. Abang Kenapa? kan Karena cuma taunya ini hukum Taurat. enggak, kan, yang pemerintah. masalahnya gini, kamu nggak ada timbal balik. Enggak, maunya kamu aja yang didengar. Ya Bukan ampun, diskusi tadi. namanya kalau gitu. Ini namanya bang perintah 10 hukum Taurat. Bukan itu yang saya tanyakan. Yang saya tanyakan gantian. Ya, Nah, gitu kek. Itu baru. Kak Melva, bisa ndak bacakan saya Wahyu 12 nomor 9? Nggak apa-apa, saya kan main glowing, ya nggak sih? Wahyu 12 nomor 9. Melva, monitor. Nggak ada suara. kenapa Wahyu 12 nomor 9? Betul. Coba minta tolong dibacakan. Naga dikalahkan. Iya, dibaca dulu. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Kenapa bang? Masih ada yang belum lengkap di situ. Wahyu 12 ayat 9 kan? Betul. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah.
Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Kenapa bang? Betul. Nah, menurut Kak Melva, silahkan tafsirkan ayat itu menjelaskan tentang apa. Kenapa? Kalau saya yang jelaskan nanti saya dibilang asumsi. Jadi Apa, Bang? saya minta coba Kak Melva tafsirkan dalil Wahyu 12 nomor 9. Si naga dan si ular tua yang menyesatkan seluruh dunia. Oh ini bang kan kejadian belum terjadi. Itu kan kitab Wahyu toh. Iya Wahyu. Jadi kejadian yang kita ini setelah kematian. Itu kan penglihatannya Yohanes toh. Iya. Nah, Yohanes itu melihat melalui penglihatannya di mana naga dan si ular tua yang menyesatkan seluruh dunia yang disebut Satan. Iya. Ini saya tidak membaca Bible karena saya hafal itu dalil. Iya, kan ada di ayat 7-nya bang. Maka timbullah peperangan di surga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak dapat mendapat tempat di surga. Itu aja. Oke, nah sekarang gini. Yang dimaksud naga dan si ular tua yang menyesatkan seluruh dunia itu siapa? Apa bang? Naga dan si ular tua yang dimaksud itu siapa? Aku nggak dengar, banyak berisik motor. Iya, naga dan si ular tua yang menyesatkan seluruh dunia itu yang dimaksud siapa? Iya. Sudah abang dengar ku baca tadi kan ayat 7. Iya. Timbullah peperangan di surga. Bukan kejadiannya yang saya tanyakan, Kak. Yang saya tanyakan, naga dan si ular tua yang menyesatkan seluruh dunia itu siapa? Iya, maksudnya abang gimana? Ya, itu ayat penglihatan Yohanes itu merujuk kepada siapa? Kalau tidak tahu, nanti kalau Kak Milva kasih saya kesempatan untuk menjelaskan, saya jelaskan sesuai dengan fakta dan data yang ada. Oh, maksudnya narasi abang gitu? Betul, literasi silakan saja. Nanti saya tanyakan kepada yang lebih ahli. Ya, tapi ini literasinya bukan literasi dari Bible yang saya ambil, tetap takutnya nanti dikira asumsi, ya toh? Itu karena saya tidak mau dikatakan asumsi, makanya saya ambil literasi di luar dari Bible. Itu nanti takutnya saya menafsirkan apa, ya gitulah. Karena saya orang baik, saya ambillah literasi di luar dari Bible, ya toh? Kan gitu. Nih, tak tunjukin. White. Nih. Oke. Saya ubah dulu mode seperti ini biar bisa kita open cam. Ini kalau kita lihat, kalau Kamelva lihat ini sejenak, ini bentuk apa ini? Gereja. Ya, kalau lihat sejenak ini bentuk apa? Tidak paham saya. Ini, kalau dilihat sejenak ini bentuk apa ini? Nih, coba tengok. Yang mana itu? Ini. Oh, maksudnya abang karena ada matanya dia tuh seperti naga gitu.
Iya, dilihat aja. Iya, Ini tahu. aula atau hall of fame di Vatikan. Ini Vatikan ini punya langsung. Hmm. Vatikan punya di tempatnya langsung, bukan data ya, tapi tempatnya langsung, pusatnya langsung. Iya, Ini kenapa, ular Bang? kan, bentuk ular kan. Hmm. Nah, oke, itu yang pertama, ular. Terus yang kedua, nih, saya kasih lihat. Oh, ini. Wait. Tom of Gregory. Nah, ini udah muncul nih. Nih. Oke. Ini Tom of Gregorio. Ini paus yang memimpin keturunan-keturunannya. Ini. Kalau 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 Kak Melva lihat ini gambar apa ini? Yang ada kakinya, yang ada sayapnya, ini gambar apa ini? Nggak jelas. Nih. Yang di bawah, singa. Iya. Ini. Masa singa punya sayap? Yang mana? Nih. Ini ada kakinya, ada kukunya tajam, kepalanya, ini ada sayapnya. Naga kan? Karena nggak jelas, abang aja dah. Ini naga. Nih. Itu. Iya, kalau abang sudah, kan abang yang lebih jelas melihat. Ya kan naga dan snake ular. Nah, kalau kita merujuk kepada Wahyu 12 nomor 9 KJV ataupun LAI, di situ ada dua, ada dragon dan tadi nih, Wahyu 12:9 KJV. Nih. Kita lihat KJV-nya. Nih. And the great dragon was cast out, that old serpent, called the devil and Satan, which deceived the whole world. Yang menyesatkan seluruh dunia. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. Ya kan? Di sini naga dan si ular tua. Nah, kalau kita melihat bahwa lokasi-lokasi yang disebut dengan yang ada naga dan si ular tua itu ada di Vatikan. Di mana yang kita tahu adalah Vatikan itu pusat dari kekristenan sekarang. Ya kan? Yang memimpin di sana itu siapa? Vatikan Roma. Ini saya kasih edukasi Kak Melva biar paham, ya kan, bahwa ajaran yang ada di Vatikan yang menyebar ke seluruh dunia dan yang menyesatkan seluruh dunia, apa yang dikatakan sama Yesus juga, hati-hati, ya kan, kepada para penyesat yang mengaku Yesus di sana, Yesus di sini. Nah, itu kan tergenapi kan? Weh, mana? Ya, mana ceritanya? Kenapa kabur? Aduh. Lemak jam. Bagaimana? Nampol dataku kan? Tidak bisa dibantah. Tidak bisa kau bantah.
Tidak bisa. Bagaimana mau dibantah? Fakta? Tidak bisa kau bantah. Kalau kamu ke Vatikan, ya kan? Di mana di dalam Vatikan tersebut ada yang namanya aulanya. Aulanya itu Hall of Fame. Ya kan? Di situ ada bentuk snake. Snake itu ular. Nih, ada Edi, naikkan saya. Udah aku jambak kau Edi. Naik. Kau kan minta naik tuh. Udah paham kan pengajarannya kan? Udah paham kan? Seperti apa? Ini bukan kaleng-kalengin data saya. Gitu. Bagaimana? Mau saya kasih tahu lagi? Ular itu apa? Siapa ular? Mau saya bongkar? Mau? Mau ndak saya bongkar? Hah? Mau ndak saya bongkar? Kita buka kisah para rasul ya. Kisah para apostolos. 16. Oke? Bukan kaleng-kaleng ini saya punya data, Bos. Kita baca. Terima kasih Bang Dede. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungannya tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Nah, kita open cam dulu. Saya open cam dulu, buka di paralel aja, saya buka di paralelnya ya. Paralel. Biar Mak Jos. Kita open cam dulu kawan ya. Nah, kanan. Nih. KPR kan? Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ya toh? Nah, kita cek. Roh tenung itu siapa? Nih. Baik. Siapa roh tenung itu? Di sini kalau kita lihat leksikannya adalah puton. Oke, puton, tenung. Oke. Di sini apa? Piton. Roh tenung yang bicara di perut, ya kan? Kalau kita lihat di sini adalah mitologi. The name of Pitya, serpent or dragon. Pitya, serpent or dragon dead. Piton dan naga. Oke? Gimana? Nah, pertanyaannya, siapa ini Pitya ini siapa? Siapa ini Pitya ini? Oke? Ini Pitya siapa? Kalau kita cek literasi di dalam kekristenan, bahwa Pitya yang memiliki roh piton adalah muridnya Paulus, namanya Pitya. Seperti itu paman. Oke. Paham sampai di sini?
Bagaimana, Edi? Selamat pagi, inspirasi. Ya, pagi. Apa kabarmu? Apa kabarnya? Sehat, sehat. Iya. Kamu selalu bingung saya lihat Alkitab ini. Aduh, Pak Sar ternyata. Pak Sar, Pak Sar. Iya. Ternyata mana akunnya Pak Sari ini? Lama ini. Iya. Saya dia apa? Dicopot soalnya Kenapa dicopot? selalu menerangkan yang benar, nggak berterima. Bukan berterima, nggak diterima gitu. Iya, Bukan TikTok nggak berterima kalau yang benar gitu. Sama Pak Denny juga gitu. Tadi kena tombak pasar. Kalau yang salah-salah baru diterima. Oh, yang salah. Kalau yang benar? Yang benar disalahkan. langsung ditombak gitu. Makanya bingung saya lihat TikTok ini. Allah. Ya. Gimana kabarnya Pak Sar? Sehat? Kabar baik, kabar baik. Mantap. Bagaimana Pak Sar? Kerjaan apa? Lancar? Oh, Biasa-biasa Pak Sar aja. pensiunan ternyata ya. Lupa saya Pak Sar ya. Iya. Aduh. Lupa saya pensiunan ternyata Pak Sar. Bagaimana, Pak Sar? Nongkrong lah. Bagaimana Pak Sar? Bagaimana? Enggak, saya dengar-dengar tadi saya masuk Apa itu, nggak Pak Sar? bisa, nggak ada ruangan gitu kan. Maksudnya nggak bisa request gitu. Iya, nggak ada saya lihat ruangan masuk jadi nggak bisa masuk. Hah? Maksudnya? Ada kok, ada. Tadi nggak ada, biasanya kan ada plus Ada tombol gitu kan. permintaan ada. Masa nggak ada? Ada kok. Ini ada, izinkan permintaan penonton ada. Diceklis semua. Jadi inspirasi kayaknya tadi tanya-tanya si cewek itu kan dia belum paham saya lihat. Mantap. Enak ini pasar. Kayaknya pasar paham ini. Iya. Bagaimana pasar? Bagaimana? Soalnya Alkitab ini kan punya orang Kristen. Jadi dia makanya Pak Sar, dari tadi saya bilang sama tadi itu cewek. Karena saya tidak mau menafsirkan, coba silahkan dijelaskan. Kan gitu Pak Sar, apakah saya Iya, salah? benar. Tidak toh? Heeh. Tidak, saya tidak mau menafsirkan, biarkan dia menjelaskan. Itu loh. Iya, tapi dia kurang paham saya lihat. Oh, kurang. Berarti Pak Sar tahu itu, tahu. Tahu tentang Weh, Yohanes di mantap. Pulau Patmos, ya. Ya. Pembuangan. Tadi rencana saya sudah mau istirahat, Pak Sar. Oke, Cuman karena nggak Pak Sar apa-apa. ada, ya terpaksa kita ngopi-ngopi lagi nih sambil ngerokok satu batang ya. Iya, boleh. Iya. Bagaimana Pak Sar? Bagaimana cerita? Biar saya terangkan sedikit itu Mantap. Silakan Pak Sar. kejadian sudah terjadi. Siap. Ya, jadi ular naga disimbolkan kepada iblis karena iblis itu masuk ke dalam ular waktu menggoda Hawa, dia jadi ular, makanya disebut ular naga. Iya. Nah, pada zaman dulu ular naga itu pakai kaki. Makanya kalau kita lihat di simbol apotik ya, ada ular pakai kaki, itu ular naga simbol. Iya, kayak jadi- apotek ya. Nah, apotik itu artinya bisanya itu racun. Jadi racun. Iya, yang kayak obat-obat gini, itu racun. yang kayak gini bentuknya. Pak Sar, tunggu. Yang kayak gini bentuknya. Ini coba lihat Pak Sar. Yang kayak gini bentuknya. Betul atau tidak? Belum kelihatan. Ini. Siapkan cam. Yang kayak gini bentuknya. Nih. Iya. Yang kayak gini kan? Ada Yang kayak gini kan lambang kedokteran toh? lambang apotik itu. Iya, lambang kedokteran Promosi. kayak gini toh? Iya. Ini pasarnya. Jadi itulah iblis itu tadinya dia malaikat Tuhan. Iya, yang kayak gini kan Tapi pasar dia- kan? Oh iya, tapi lanjut dia pasar, mau- lanjut. Bagaimana pasar? Lanjut. Tapi dia mau menyamai Tuhan, makanya Ya. dia diturunkan dari sorga. Gitu. Tadinya dia malaikat Tuhan. Makanya Tuhan tidak pernah menciptakan iblis. Tetapi oleh karena malaikat Tuhan itu, yaitu Lucifer, mau menyamai Tuhan.
sama dengan Yesaya 14 ayat 12. Berarti memang iblis ini kurang ajar memang Pak Sar ya. Iya. Karena Sudah jelas masa itu. iblis menurut Pak Sar itu iblis itu ciptaan juga. Kalau dia diciptakan belum nama iblis, tapi malaikat Tuhan. Oh, namanya dulu malaikat. Iya. Oh, jadi Malaikat. ketika malaikat diciptakan, nah malaikat ini yang Memberontak. memberontak kepingin mungkin maksudnya gini Pak Sar. Malaikat Iya. ini mau Menyamai. menjatuhkan Tuhan gitu Mau kan. menyamai, menyaingi gitu. Menyaingi berarti ada macam kayak apa ya? Istilahnya akulah yang benar, aku yang pintar, aku yang kuat, kira-kira gitu. Ya. Terus bagaimana Pak? Jadi dia itu kan ada 4 pimpinan malaikat di sorga itu. Jadi salah satu dia pimpinan malaikat, sepertiga malaikat itu anggotanya. Sehingga setelah dia dijatuhkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi berperang antara 2 lawan 1. Ya, 2 pimpinan lawan 1 dia. Ya, malaikat Mikael dan Gabriel. Itu pimpinan-pimpinan itu. Jadi ceritanya ini malaikat ini ceritanya Pak Sar ingin mengkudeta Tuhan gitu ya. Malaikat Lucifer ini ingin mau menyamai, mau Iya, meninggi. itulah menyamai artinya kepinginnya malaikat ini mau jadi Tuhan juga toh. Itu kudeta namanya itu. Iya, kudeta. Jadi dia mau ingin berkuasa gitu. Kudeta. Akhirnya disuruhlah berperang Gabriel bersama pasukannya dengan Mikael. Pasukannya ada 2/3 melawan 1/3. Akhirnya kalah. Lucifer itu akhirnya jatuh ke bumi. Itulah yang menggoda manusia yang disimpan Tuhan di dalam gua-gua. Tapi menurut Pak Sar, Iya. sebelum malaikat ini menjadi Lucifer, ini malaikat apa namanya Pak Sar? Malaikat disebut itu Enggak, sebelum dia berganti nama Lucifer, ini kan namanya Lucifer ketika dia ingin mengkudeta Tuhan, baru dihukum, jadilah namanya Lucifer, iya toh? kalau bahasa Indonesianya memang nggak ada, tetapi kalau bahasa Grikanya ada Lucifer. Enggak, maksudnya gini Pak Sar, Lucifer ini ketika dia sudah mendapat hukuman dari Tuhan. Nah, tetapi yang saya tanyakan sebelum dia mendapatkan hukuman, ini orang ini namanya malaikat apa? Kayak Mikael, Gabriel. Kalau Lucifer ini malaikat apa namanya sebelum namanya? Lucifer juga namanya. Oh, Lucifer juga namanya. Oh Iya. Iya. Gabriel ya pimpinan malaikat penyampaikan kabar berita. Kalau malaikat Lucifer ini tugasnya apa? Kan kalau Gabriel, Malaikat Lucifer adalah tugasnya pemain musik. oh pemain musik, iya. Pemain musik. Oke. Jadi, oke, pemain musik ya. Oke. Iya. Istilahnya suara nyanyi, dialah yaitu membuat penghiburan. Tetapi kelebihan dia lebih ganteng, lebih bijaksana dan lebih dekat dengan Tuhan. Makanya dia sombong. Jadi kalau Mikael adalah pimpinan malaikat perang. Malaikat perang. Iya. Mikael malaikat perang. Malaikat perang. Jadi kalau berperang antara negara dengan negara, bangsa Israel Mikael berpihak kepada bangsa Israel. Siapapun melawan Israel pasti menang karena Mikael ada di sana. Oke.
Berarti Mikael yang diutus oleh Tuhan untuk menjaga umat-umatnya yang dipilihnya. Terpilih. Iya. Berarti rencana untuk mengkudeta Tuhan, Lucifer ini gagal. Diusir dari surga. Diusir. Berarti awalnya iblis ini Tuhan menciptakan malaikat Lucifer ini awalnya di surga. Di surga. Di surga. Nah, letak surganya itu di mana, Pak Edi? Surga itu kalau di dalam Alkitab hanya 3 ya, 3 tingkatan ini. Tingkat pertama itu bumi ini yang mempunyai atmosfer atau udara. Nah, tingkat kedua adalah hampa udara, yaitu tempat planet-planet lain. Dan tingkat ketiga itulah surga. Surga. Iya. Nah, letak surga ini yang tingkat ketiga ini di mana menurut Pak Sari? Kalau dari bumi ya di atas. Di atas. Oh, di atas ya. Ya kalau dari bumi. Iya. Kan lebih luas dia kan? Betul. Cocok, weh. Cakep Pak Sari. Yang di bawah lebih kecil. Jadi makin ke atas lebih luas, makanya lebih banyak planet-planet di luar angkasa sana. Seperti matahari, bulan, bintang itu planet lapisan yang kedua. Nah, kalau Taman Eden itu menurut Pak Sari itu apa itu Taman Eden? Taman surga Eden juga? itu di bumi, di Irak. Bukan surga. Mesopotamia, bukan. Oh. Jadi dunia ini dulu bersih, suci, sama seperti surga. Ya. Tetapi oleh karena Adam dan Hawa menurut perintah dari iblis sehingga dia berdosa. Berarti menurut Pak Sar, Adam ini diciptakan di mana? Di bumi. Karena di bumi di Taman Eden. Iya, di bumi di Taman Eden. Karena di bumi lah yang ada tanah. Di surga nggak ada tanah. Oh, di surga nggak ada tanah. Nggak ada tanah. Oh, ya. Oke. Iya. Nah, ketika Adam diciptakan di Taman Eden. Iya. Dan pada saat itu Adam memakan buah pengetahuan. Iya, buah holing. Apa namanya? Dari Arabnya buah holing. Oh, buah apa namanya, Pak Sar? Nggak dengar atau gimana? Kamu ini? Ya. Nah, kalau itulah. Bahasa Alkitabnya buah pengetahuan yang baik dan benar. Buah pengetahuan. Iya. Nah, pada saat Adam memakan buah pengetahuan, nah nasibnya Adam pada saat itu bagaimana, Pak Sar? Ya nasibnya suram. Suram. Iya. Tidak ada masa depan ya gitu ya? Ada masa depan, tapi tidak ada lagi memiliki hidup kekal itu. Oh, ya. Jadi hidup panah. Ya. Tapi ketika Adam memakan buah pengetahuan sempat diusir tidak? Diusir dari taman itu. Oh, diusir di mana? Di sebelah timur daripada taman itu. Keluar dari taman itu dan malaikat disuruh menjaga di pintunya, nggak boleh masuk. Kalau dia masuk, dia makan itu buah kehidupan itu, dia hidup selamanya. Makanya nggak boleh dia tinggal lagi di situ. Dia dari mana engkau diambil, dari situlah kamu mencari nafkahmu. Itu kata Tuhan kepada dia. Jadi semua dikasih hukuman kepada ular, karena kamu sudah menggoda ciptaanku, kamu perutmu menjadi kakimu. Nah, itu dikasih. Dikutuk. Hawa dikutuk. Iya, dikutuk. Dikutuk menjadi perut menjadi kakimu katanya. Perut menjadi kakimu. Nah, makanya ular enggak ada lagi kakinya. Kalau kakinya. Itu. Iya. Iya. Oh. Itu penyebabnya. Berarti
kisah ular ini kenapa tidak menjadi kakinya gara-gara Hawa menggoda Adam, akhirnya Hawa dikutuk. Iya. Itulah yang menjadi ular itu adalah Hawa. Enggak. Ya bagaimana? ular tetap ular. Ya, ular Hawa tetap ular. perempuan. Nah, Hawa ini dikutuk menjadi apa? Dia dikutuk untuk sakit bersalin dan sakit melahirkan. Oh, ya. Iya. Berarti ceritanya Hawa ini dikutuk bukan menjadi ular, melainkan dikutuk ketika ia melahirkan dan mengalami kesakitan. Itulah yang namanya kutukan. Iya. Oke. Nah, bagaimana Pak Sar kalau ada wanita ketika dia lagi mengandung dan pada saat dia melahirkan, dia kesakitan, apakah itu kutukan juga? Ya itu diwariskan. Oh, berarti kalau seumpamanya Pak Sar kan punya anak tuh, istrinya waktu melahirkan Pak Sar anaknya, istrinya ini mengalami kesakitan, apakah bisa dikatakan kutukan juga itu? Kutukan warisan? Warisan. Oh, warisan. Ya. Ya, bisa gitu Pak Sar ya? Bisa gitu. Sampai nanti kedatangan Yesus yang kedua kali baru diperbaharui. Tidak ada lagi mengalami kesakitan. Oh, tapi sekarang rata-rata kalau saya lihat ibu-ibu yang melahirkan, apalagi teman saya kan, Kristen juga, Pak Sar, itu dia melahirkan di rumah sakit Katrina But. Itu kan rumah sakit Kristen itu kan, Katrina But. Iya. Gitu. Nah, ketika dia melahirkan, dia teriak, gitu, kayak mengalami kesakitan. Itu maksudnya gimana itu Pak Sar? Iya kan udah diwariskan itu. Kalau misalnya tadinya si Hawa itu tidak berdosa, dia melahirkan tidak akan sakit. Tetapi oleh karena dia sudah melanggar hukum Allah, Tuhan sudah katakan, hai perempuan, engkau akan sakit mengandung dan melahirkan. Dan gitu. tumitmu menginjak kepala ular ini, dan ular mematok tumitmu. Jadi makanya kalau perempuan takut kepada ular. Oh, jadi makanya kenapa perempuan itu takut sama ular, karena waktu pada saat itu Hawa dipatok kakinya. Iya, gitu. Tapi kalau ular yang kau bawa itu enggak takut dia. Ya. Gitu ya ternyata ya. Oh, berarti itu asal usul cerita kenapa wanita melahirkan sakit karena kutukan. Iya. Oh, iya. Yang mengutuk itu siapa? Tuhan. Tuhan yang mengutuk. Ya. Tuhan mengatakan, engkau akan sakit mengandung dan melahirkan. Hai laki-laki atau Adam, engkau akan capek mencari nafkahmu. Nah, berarti kalau Tuhan mengutuk Hawa, akhirnya diwarisi kepada perempuan-perempuan yang melahirkan. Iya. Oh. Nah, kalau ibunya yang dikutuk, berarti anaknya yang melahirkan anak dari hasil kutukan kalau begitu. Ya, kita lepaskanlah kata-kata kutuk itu. Ya. Makanya, Pasar, itu yang saya bikin bingung. Iya. Jangan bingung, karena simbol atau simboyan daripada dosa adalah kutuk. Iya. Iya, jangan bingung. Iya. Tapi kalau misalnya kita berserah kepada Tuhan, otomatis walaupun sakit dia gembira karena dia dianugerahkan anak. Coba tanya perempuan itu, senang nggak punya anak itu? Senang dia. Senang. Nah, gitu. Senang. Jadi di atas penderitaan ada kebahagiaan. Betul. Penderitaannya itu karena mengalami kutukan dan kebahagiaannya pada saat dia menghasilkan keturunan. Iya, gitu. Iya. Nah, pertanyaannya gini, Pak Sar, kapan kutukan itu berakhir? Selama masih
badan dikandung, jiwa dikandung badan itu tetap sakit melahirkan itu. Berarti Ya, karena- ceritanya sampai kiamat perempuan ini tetap kena kutukan. Tetap sakit melahirkan. Tetap sakit melahirkan. Berarti Iya. kutukan itu masih berlaku ya? Kutukan jasmani masih berlaku. Masih berlaku. Tapi Karena kutukan yang merasakan kesakitan itu adalah tubuhnya. tubuh itu. Ya. Ya. Nah, ketika nanti datang Tuhan, manusia akan diperbaharui. Oh, Ya. contoh-contoh kayak gimana itu Pak Sar? Ini saya dapat Ya. ilmu baru dari Pak Sar ini pagi. Wah, mantap. Iya. Menjadi tubuh mulia. Sama seperti Yesus bangkit dari kubur, dia seperti itu manusia. Bangkit dan tidak punya darah dan daging lagi, tapi hanya bentuk saja. Oh, bentuk. Nah, jadi perbaharui, jadi tidak akan mengalami kesakitan lagi. Tidak mengalami kesakitan lagi. Berarti kedatangan keberapa kali tuh Pak Sar? Kedua kali. Kedua kali. Oke. Nah, menurut Pak Sar nih, Yesus itu datang kedua kalinya kapan Pak Sar? Kalau sudah terjadi nubuatan peperangan di mana-mana, bencana di mana-mana, dan orang tua memukul, benci sama anaknya, anak durhaka sama orang tua. Kalau udah terjadi itu pasti datang. Tapi banyak sekarang fenomenal kalau kita lihat di berita Pak Sar, di Iya. mana ada anak memenjarakan orang tuanya. Ada tuh? Ada. Ada anak yang sampai menghabisi nyawa orang tuanya. Ada kan? Ada. Begitupun Tapi- sebaliknya. Iya. Ya toh? Tapi itu Berarti hanya 2%, 1%. Tetapi kalau nanti sampai 70% baru. oh, bagaimana caranya kita tahu itu? Bilang ini 50%, 70%, bagaimana caranya? Ya otomatis kan berita ada. Oh. Berita ada di mana-mana terjadi durhaka sama orang tua durhaka sama anak, itu kan ada berita ketahuan dari situ. Betul. Nah, kira-kira nanti Pak Sar, ketika Ya. Yesus datang kedua kalinya, kira-kira ada enggak beritanya? Berita maksudnya media. Iya, media. Dia akan langsung kelihatan dari langit. Dan Oh, diiringi tidak diberitakan begitu apa? melalui, ya kan dia Kayak macam-macam kayak sekarang kan ada berita di Indosiar apa kayak kriminal apa gitu-gitu. Iya, kan Kayak patroli, kayak gitu-gitu kan. dia di TV ada tuh. dia sudah katakan kedatangan Yesus itu bagaikan seperti pencuri, tidak tahu saatnya kapan datangnya. Jadi harus kita hanya dipesankan kepada kita berjaga-jagalah. Karena kedatangan Yesus yang kedua kali akan seperti datang pencuri. Jadi kita harus jaga-jaga, istilahnya berimanlah kepadanya, setialah kepadanya, bertobatlah, percaya Berarti kepadanya. maksudnya mungkin berjaga-jaga mungkin maksudnya gini Pak Sar. Selalu kayak macam kayak gini, ketika kita lagi berkelahi, pasang kuda-kuda kayak gitu. Ya jangan Gitu ya, Pak Sar, berkelahi. ya? Jangan berkelahi, jangan dendam, jangan iri. Ya, Ya. Pak Sar, itu Yesus kedatangan pertama kalinya kapan Pak Sar? Waktu kelahirannya. Oh, kelahirannya. Iya. Di situ kan dikatakan Gabriel mengabarkan kepada Maria, ya kan, telah Iya. melahirkan seorang anak laki-laki dan berilah ia nama Yesus. Ya toh? Yesus. Iya. Lukas 2 ayat 10 dan 11. Nah, kalau Lukas 2:11 tidak begitu bunyinya Pak Sar. Kalau Lukas 2:11 itu bunyinya gini. Hari ini telah lahir bagimu Iya. Kristus, Tuhan, ya kan, juru selamat di kota Daud. Iya. Nah, kan gitu. Itu kalau Iya. Lukas 2:11. Itu. Yang kalau di Lukas 2:11 di situ Tuhan yang lahir. Iya. Itu. Tapi kalau yang dijelaskan di Matius itu anak laki-laki. Iya. Itu. Nah, tapi saya tidak mau bahas itu Pak Sar.
Nah, Boleh, kan Yesus datang. mau bahas apa saja boleh. Wah, mantap. Yang datang pertama kalinya kan ketika dia lahir. Ya, Nah, kedatangan kedua kalinya kapan, Pak Sar? kan tadi sudah saya jawab. Oh iya, lupa saya, Pak Sar ya. Iya. Iya. Nah, pada saat Yesus mati di tiang kayu salib, Pak Sar, itu mati atau bagaimana sih? Jasmaninya mati. Jasmaninya mati, rohnya kemana, Pak Sar? Rohnya itu roh Allah, dia keluar, makanya dia katakan Eli Eli lama sabaktani, Allahku Allahku Iya. mengapa engkau tinggalkan aku? Karena Allah tidak mau berkompromi dengan dosa, karena Yesus sudah menerima dosa manusia seluruh yang mau datang kepadanya. Siap. Jadi Pak Sar, Ya. itu ketika rohnya keluar, dia mati dulu, baru rohnya keluar, atau pada saat rohnya keluar, jasadnya mati? rohnya keluar, dia masih bisa bicara. Oh, masih bisa bicara. Jadi yang membuat Yesus ketika kemanusiaannya. roh Allah ini di dalam dirinya keluar, dia masih bisa bicara. Yang membuat dia bisa bicara itu Kemanusiaannya. apa? Kemanusiaannya. Tapi di dalam kemanusiaannya ini ada ndak roh Ada. lain selain roh Allah? Enggak ada. Tidak ada. Berarti di dalam diri Yesus tidak ada roh tapi masih bisa berbicara. Bisa berbicara. Wah, jago. Mantap. Satu-satunya manusia di dalam dirinya tidak ada roh tapi bisa bicara. Seluruh manusia kalau ditinggalkan rohnya masih bisa bicara. Oh, masih bisa bicara. Coba dulu nanti buka channel Iya. si Tony, pendeta Iya. Tony. Dia bagian Coba macam kayak gini Pak Sar ya. Macam bagian kayak gini. roh-roh dia nanti. Iya, macam kayak gini Pak Sar. Iya. Contoh nih, dalam peti mati kan? Iya. Di dalam peti mati. Ini kan di dalam peti mati kan biasanya orang melayat apa kan? Iya. Orang melayat. Nah, ini jasad sudah di dalam peti mati nih, sudah pakai jas, kaos tangan apa kan? Iya. Itu. Nah, banyak orang ngumpul, iya toh? Itu. Nah, tiba-tiba jasad ini ngomong, Pak Sar, tolong ambilkan saya dulu minum, saya haus. Nah, bagaimana kira-kira reaksinya orang-orang di situ? Ya nggak tahu, soalnya saya nggak hadir di peristiwa itu. Ya otomatis pada umumnya kan manusia takut. Oh, takut? Ya pada umumnya. Ya, Tapi ya, kalau ya. saya nggak takut. Iya. Takut ya? Iya Nah. pasti takut. Makanya orang-orang pada saat itu ketika rohnya ini sudah keluar. Nah, tapi pada saat itu Yesus masih berbicara. Eli, Iya. Eli lama sabaktani. Ya kan? Nah, orang-orang di situ takut juga ya ternyata ya. Kurang tahu, saya lihat nggak tahu saya takut mereka atau nggak tahu. Enggak, menurut kira-kira aja Pak Sar, kira-kira. Menurut Kira-kira saja. Kira-kira nggak, saya nggak ada tertulis sih, saya nggak, Oh, jadi enggak nggak tahu. tertulis. Enggak, Pak. Memang tidak ada tertulis Pak Sar, tapi kalau menurut kita sebagai manusia, pemikiran kita sebagai manusia, kira-kira bagaimana? Takutkah atau bagaimana? Kalau tentara itu pada umumnya kan nggak takut dia, soalnya dia yang bertanggung jawab di situ. Bertanggung jawab, Iya. eksekusi ya. Nah, berarti Eksekusi. pada saat rohnya keluar, dia masih berbicara. Masih berbicara. Berarti masih hidup. Iya, makanya dia kata-kata terakhir sudah selesai. Jadi Sudah tugas Yesus selesai. sudah selesai. Itulah dia Nah. mengembuskan napas terakhir. Oh, ya, napas terakhir. Oh, Iya. ada juga napas terakhirnya gitu. Ya itulah dia katakan seperti itu. Tugas saya sudah selesai. Tugasnya sudah selesai. Ya, Nah, jadi kalau tugasnya sudah selesai, ngapain lagi bangkit, Pak Sar? dia bangkit dan menyediakan tempat bagimu di mana aku berada, di situ kamu berada. Itu dia pesan. Anda maksudnya kan tugas saya sudah selesai, ngapain bangkit lagi? Ngapain kan tugas saya sudah selesai. Ya harus bangkit lah. Kalau nggak bangkit nggak akan terhapus dosa. Karena penyelamatan itu di dalam diri Yesus.
Oke. Iya, harus dia buktikan sesuai dengan nubuatan dia akan bangkit hari yang ketiga. Kalau enggak dia katakan, kalau dia enggak nyatakan itu, berarti nubuatannya enggak benar. Jadi oleh karena dia sudah katakan itu sudah dinubuatkan kepada murid-muridnya dan kepada kami semua, dia bangkit, gitu. Gitu ya. Nah, Pasar, ini ketika Yesus terangkat, pada saat Yesus terangkat, ya kan? Itu kejadiannya kapan, Pasar? Terangkat pada waktu dia terangkat. Zaman itu. Ini kan gini ceritanya, Pasar. Kan gini ceritanya. Ya. Dia disalib, dia mati. Ya. Setelah itu dia bangkit. Nah, setelah dia bangkit, akhirnya dia mengalami kayak merasa kelaparan dan minta ikan goreng sama muridnya. Oh, enggak ada kelaparan. Bukan waktu bangkit dia itu minta itu. Pada saat kapan? Itu kan pada saat dia minta ikan goreng kan itu sudah terjadi penyaliban di situ, Pasar. Iya, sebelum dia disalibkan itu. Tidak, Pasar. Kalau saya baca di Bible itu proses penyaliban sudah terjadi. Ini kalau saya baca. Penyaliban sudah terjadi, bangkit di hari ketiga. Nah, ketika dia bangkit, tiba-tiba makamnya kosong, ya kan? Dan tiba-tiba ia nongol di hadapan muridnya, dan ia mengatakan, saya lapar, dan kebetulan murid-muridnya di situ lagi makan ikan goreng, ya kan? Dia muncul dan ikan goreng itu dia minta Yesus. Gitu, saya minta ikan goreng. Itu yang saya baca, itu runtutan ceritanya, Pak Sar. Iya. Jadi setelah dia bangkit, selama 40 hari dia masih di dunia ini untuk bersaksi bahwa dia bangkit. Bahkan ketika dia bangkit, ada orang mengatakan hantu. Jadi ada sebagian seperti itu, karena mustahil bagi mereka orang mati bangkit. Jadi makanya Tuhan tunjukkan bahwa dia bangkit. Dan dia menyesuaikan sesuai dengan bagaimana kehidupan mereka pada waktu dia menjadi daging, dan setelah dia bangkit menyesuaikan bahwa dia adalah benar Tuhan Yesus itu. Berarti ketika dia bangkit, Pak Sar, setelah kebangkitannya dia beraktivitas seperti biasa kan? Seperti biasa. Biasa. Tetapi badannya bukan seperti gak berdarah lagi, hanya seperti bayang-bayang aja gitu. Bayang-bayang aja, berarti sama seperti ketika tidak terjadi apa-apa. Iya. Nah, itu ketika Yesus ada, dia bangkit. Nah, dia beraktivitas seperti biasa. Itu kejadiannya dia sudah tidak ada di bumi lagi. Itu bagaimana? Apakah dia terangkat atau bagaimana, Pasar? Tadi sudah saya katakan bahwa 40 hari dia di bumi ini bersama ketika dengan dia dibangkit hari ketiga, 40 hari kemudian itu dia kemana? Setelah dia 40 hari dia naik ke sorga. Naik ke sorga. Iya. Itu dia naik sendiri atau ada yang mengangkat? Dia naik sendiri. Oh, naik sendiri. Iya. Ya. Itu dia naik sendiri dengan tubuh kemuliaannya atau rohnya saja? Tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan. Nah, apakah rohnya yang keluar dari Yesus ini bisa dikatakan Yesus itu juga? Iya. Oh, berarti Yesus ini jasadnya juga atau tubuhnya juga dikatakan Yesus, sama roh Allah yang keluar itu Yesus juga. Iya, setelah dia dilahirkan sesuai dengan malaikat Gabriel mengatakan beri namanya Yesus. Jadi Yesus itu sampai kapanpun tidak hilang. Oke. Nah, gini Pak Sar. Kita pelan-pelan. Kedatangan pertama kali Yesus itu pada saat dia dilahirkan. Nah, ketika Yesus mati di tiang kayu salib, Yesus keluar dari jasadnya. Yesus keluar rohnya. Iya, rohnya kan Yesusnya juga tuh.
Roh Allah keluar dari. Roh Allah ini Yesus juga kan Pak Sarya? Iya, roh Allah. Roh Allah ini Yesus juga. Jadi betul tadi Allah yang saya Bapa, bilang. Allah Firman, Allah Roh. Berarti yang betul yang saya bilang bahwa roh Allah ini Yesus juga. Iya. Yesus keluar dari jasadnya. Nah, rohnya ini kemana? Roh Allah tidak terbatas ruang dan waktu. Tidak terbatas ruang dan waktu. Berarti kira-kira dia di mana menurut Pak Sar ini? Di mana dia? Ia mengisi semua ruangan. Tapi dia keluar dari tubuh Yesus pada waktu dia disalib. Makanya karena Allah itu najis terhadap dosa. Dia tidak mau kompromi dengan dosa. Makanya dia keluar. Akhirnya dia mati. Kalau dia nggak keluar dari tubuhnya, dia tidak akan mati. Kapanpun tidak mati. Tapi oleh karena dia keluar, dia mati. Tapi ada sempat saya baca Pak Sar, di mana roh yang di dalam dirinya Yesus itu dikirim ke surga. Yang ngirim siapa? Nah itu dia. Enggak, dia keluar dari tubuhnya aja. Kalau roh Allah itu tidak terbatas ruang dan waktu, ada di mana-mana gitu. Ada di mana-mana. Berarti bisa saja rohnya masih ada di bumi. Di mana-mana, di bumi, di sorga, di mana ada. Roh Allah itu besar, maha kuasa. Iya. Kalau, nah kan gini Pak Sar, ketika proses penyaliban itu terjadi, itu menurut data yang tertulis, itu rohnya itu berada di sebelah kanan Bapak. Itu istilah. Itu istilah. Ya, berarti rohnya sekarang berada di sebelah kanan Bapak. Nah, ketika bukan rohnya. hari ketiga, Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu istilah. Rohnya kan? Ya, Yesusnya lah. Ya, Yesusnya, rohnya sama lah kan? Kalau roh itu udah kubilang, itu roh Allah. Ya, roh Allah, Yesus juga. Nah, terus? Pada saat dia duduk di sebelah kanan Bapa, dia turun ke bumi, masuk lagi ke dalam jasadnya. Pada hari ketiga ketika ia bangkit. Terus? Nah, itu kedatangan berapa kali? Roh, ya kan udah kubilang kalau roh itu tidak terbatas ruang. Oh, berarti rohnya ini tidak terhitung Pak Sarya? Iya. Jadi kedatangan yang kedua kali itu Yesusnya. Oh, berarti bukan rohnya. Aduh gimana? Bagaimana Pak Sar? Udah ku bilang roh itu tidak terbatas ruang. Dia ada di mana-mana. Berarti yang dihitung ini bukan rohnya tapi badannya, Yesusnya. Iya. Paket lengkap gitu ya. Paket lengkap roh dan jasad kayak gitu ya ceritanya ya. Dia datang menjemput manusia yang benar, yang percaya kepadanya. Ya. Nah, berarti Yesus mati di tiang kayu salib. Ketika dia mati itu pada saat kapan? Hari pertama dari minggu itu. Pertama dari minggu itu. Bukan pada saat ditombak, bukan? Bukan. Begitu ditombak dia belum mati. Pada saat dia ditombak belum mati dia. Setelah dia menerima urapan, yaitu anggur dicelupkan ke mulutnya, baru dia selesai tugasnya. Karena manusia itu ada 3 sakramen: kelahiran, pernikahan, dan kematian. Iya. Berarti Yesus ini makan ikan goreng Pak Sarya? Makan ikan goreng menyesuaikan dengan keadaan. Menyesuaikan dengan keadaan. Iya, bukan oleh karena kebutuhan. Kalau kita kan kebutuhan lapar. Kalau dia menyesuaikan beda keadaan. lagi. Iya. Iya.
Dia bukan oleh karena lapar, bukan, tetapi menyesuaikan keadaan supaya mereka kenal. Oh Tapi iya kan benar. Yesus juga lapar dulu Pak Sar. Dulu dia lapar juga. Enggak akan mengalami, cuman ya tuduhan orang dia lapar. Iya. Iya. Tuduhan iblis dia lapar, makanya dicobai. Nah, Ini jadi kalau Pak dia Sarya. tidak akan lapar, enggak. Nih, setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Nah, itu yang mengatakan siapa? Matius 4 nomor 3. Itu kan orang lain yang mengatakan. Oh, Matius. Oh, bukan Matius yang mengatakan. Iya, tapi bukan bagian dari, bukan Matius, Yesus sendiri yang mengatakan, lanjut aku lapar. Bukan Yesus sendiri yang mengatakan, aku lapar, bukan. Bawa Tapi orang happy, lain. bawa happy. Enak ini, saya suka ini pasar ini. Apalagi kalau ada kopi, ada rokok. Mantap kali, Bah. Iya. Pasar. Mas Ber. Pasar. Iya. Terus yang duduk di sebelah kanan Bapak tuh jasadnya atau rohnya, Pasar? Yesus itu kan kembali kepada asalnya. Asalnya dia kan firman Allah menjadi manusia. Iya kan tadi bilangnya mati. Jadi itu kan hanya istilah. Yang diangkat tadi apa? Yang diangkat oleh ini, yang naik ke surga tuh apanya tadi Pasar bilang? Dia terangkat ke sorga, bukan diangkat, terangkat ke sorga dengan tubuh kemuliaannya itu. Tubuh kemuliaan kayak mana tubuh kemuliaan? Ya, tubuh dan jasad dan roh. Satu paket. Tubuh kemuliaan itulah keajaiban Tuhan itu. Ya. Intinya kalau dia kita terangkat satu paket ya Pak Sarya. Roh dan jasadnya. Iya, tubuhnya itu kalau kita ada sinar, ada bayangan kita kira-kira gitu tubuh itu. Jadi enggak ada darah dagingnya lagi. Jadi terangkat ke surga. Itu hanya istilah. Bukan dagingnya lagi yang terangkat gitu ya. Dagingnya sudah berubah. Udah berubah jadi apa? Fer. Iya. Ayam berubah jadi ayam. Iya. Cuman yang saya kemuliaan. heran Pak Sarya, Iya. yang saya heran ini kan karena itu tadi Yesus kan makan ikan goreng. Ya, Iya. karena kebutuhan, lapar apa segala Bukan macam. kebutuhan, menyesuaikan keadaan. Menyesuaikan keadaan. Nah, bagaimana sekarang gini, Pasar? Andai Iya. kata nih, seorang Advent ketika dia tidak memiliki uang, ya kan beda-beda kondisi, Pak Sarya. Nah, dia tidak mampu untuk membeli makanan apa, hanya mampunya beli ikan saja. Kira-kira bisa enggak dimakan itu? Bisa kalau dia halal makan apa ikannya. Oh, tapi saya dengar setahu saya Pak Sar, Advent itu tidak boleh makan ikan. Boleh. Ada Oh, boleh. di dalam Imamat 11 itu makanan haram dan halal. Oh ya, ini enak ini Fer. Lanjut Fer, lanjut Fer. Lanjut. Iya, itu ternyata masih bingung tuh. tadi. Ada Bang Billy. Ada Bang. Enggak, gua masih bingung Gimana tadi. cari Bang Bil naik? Bang Nggak inspirasi. bisa Bang Bil. Nggak bisa saya jamba privat akunnya. Iya, maksudnya itu ketika terangkat ke surga tuh buku Nggak bisa privat akunnya. Host Bang Willy, iya nggak bisa aku jamba, akunnya privat. Coba moderator yang jawab. Oh iya nggak bisa. Lanjut Fer, lanjut. Iya, maksudnya tuh ketika terangkat kayak mana tadi tuh? Aku masih bingung Bang Sar, coba jelasin Bang Sar yang tubuh kemuliaan tadi tuh. Bingungnya di mana? Nggak, terangkatnya tuh dagingnya apa rohnya doang apa kayak mana tubuh kemuliaan Kan tuh? daging, dia tidak punya daging seperti kita ini lagi, sudah berubah. Ya. Berubah jadi apa? Sama kayak seperti bayangan kita itu kan dia berbentuk tetapi nggak ada dagingnya kira-kira gitu. Jadi dia naik ke surga. Iya. Berarti bukan dagingnya lagi ya? Nggak daging, darah daging nggak lagi. Nah, kalau manusia itu daging atau bayangan atau apa kalau manusia? Manusia sekarang ini atau manusia yang udah bangkit? Manusia sekarang ini.
Manusia sekarang ini pakai daging, pakai tulang, pakai darah. Itu daging, itu jasadnya. Tapi kalau rohnya rohnya tidak ada daging, tidak ada darahnya. Kalau roh kita. Oh, berarti pas terangkat itu dagingnya udah nggak ada gitu ya? Daging sudah berubah menjadi tubuh kemuliaan. Tapi kan di Lukas 22 tuh anak manusia tuh dibilangnya duduk di sebelah kanan Allah. Iya, gelar dia itu ndak hilang. Gelarnya. Iya, gelar itu anak manusia, anak domba, anak darah itu nggak hilang. Kalau manusia itu tetap daging. ada Fer, gelarnya katanya pasal. Gelarnya. Tapi kan anak manusia tadi bilangnya bukan daging tuh Bang Inspirasi. Kayak mana nih? Anak manusia dilahirkan oleh Bunda Maria ya manusia. Daging kan? Daging. Iya, kedagingan. Nah, terus Daging. Setelah dia mati, dia bangkit menjadi tubuh kemuliaan. Nggak ada lagi darah dagingnya. Wah, bagaimana caranya itu kalau dia hidup tidak ada darah, tidak ada daging? Nah, itulah keajaiban Tuhan. Tuh. Kalau ada manusia yang hidup tidak ada darah dan tidak ada daging, berarti tinggal tulang. Pak Sar. Tulangnya juga nggak ada. Bagaimana caranya itu? Nah itu makanya. Sama seperti malaikat. Malaikat punya daging nggak? Ya seperti itu. Tetapi bisa kelihatan. Bisa kelihatan. Karena dia punya kuasa. Dia memperlihatkan selama 40 hari bersama dengan murid-muridnya. Dia menyesuaikan sesuai dengan nubuatan apa yang dikatakannya sebelum dia mati di kayu salib. Dia buktikan semuanya. Fer, lanjut Fer. Bagaimana ini? Tidak punya tulang, tidak punya daging, tidak apa, tapi bisa kelihatan. Tapi kalian mungkin percaya kepada hantu ya? Kuntilanak. Saya tidak mau bilang hantu Pak Sar, cuman saya mikirnya gini, bagaimana caranya dia tidak punya tulang, tidak ada daging. Oh, berarti Pak Inspirasi berarti dia menyamakan. Iya dek. Menyamakan Tuhannya sama hantu dong. Bagaimana kabar Kano? Lanjut Fer. Nah, saya mau sampaikan sedikit saja buat Bang siapa tadi Bang Edi ya? Bang Edi. Bang Edi. Coba. Yesus itu bangkit dengan tubuh kemuliaan sama seperti Adam. Adam yang pertama yaitu dalam penciptaan mula-mula. Ketika suaramu kecil dek Iva, ya. suaramu kecil. Okay. Iva, dengar dulu. Jangan samakan dengan Adam. Adam itu dari tanah. Oh, sebentar. Adam dari tanah. Sedikit saja. Kalau begini, Yesus Pak. bukan dari tanah. Ya, Jangan samakan. Saya tahu Yesus tidak dari tanah. Iya. Tapi sebelum Yesus naik ke surga, dia berjumpa dengan murid. Lalu dia katakan apa? Cucukkanlah jarimu di tangan yang berlubang ini. Saya memiliki daging dan tulang. Dia bukan hantu. Jadi kalau tadi Bapak katakan bahwa dia tidak memiliki daging, saya rasa Bapak ada salah dalam pengucapan. Coba Salah kasih dalam paham lah pengucapan. Kafiat kasih paham lah Bang Edi ini. Masa katanya nggak ada daging, nggak ada tulang? Ya. Emang sate? Yesus itu punya daging dan punya tulang. Makanya dia dikatakan Adam itu manusia pertama. Dia juga begitu kan Pak Edi. Nah, Kafiat. Sekarang gini Kafiat. Sekarang dia dapat pemahaman seperti itu dari mana Kafiat? Dari Alkitabiah atau dari pemahaman dia sendiri? Tidak, mungkin Pak Edi salah dalam pengucapan, tapi pemahamannya sudah benar begitu. Nah makanya kan tadi aku nanya Kafiat, berarti ada daging sama tulangnya tuh enggak? Kata dia enggak, bayangan kayak mana tuh Kafiat? Tidak, bukan bayangan, tapi tubuh kemuliaan itu tubuh penuh dengan sinar. Ketika permulaan Allah menciptakan Adam itu seperti itu. Berarti Karena ada daging, Adam ada tulang tidak kan? taat, Adam jatuh dalam dosa itu, kemuliaannya hilang, sinar pancaran kemuliaan itu hilang. Nah. Jadi makanya Yesus hadir dengan tubuh kemuliaan itu, mengambil kembali yang hilang. Tapi Yesus Kafiat, datang tapi ada kembali. tulang sama dagingnya kan ketika terangkat? Ada tulang dan daging. Nah tuh ada tulang sama daging Bang Edi. Bang Edi dapat pemahaman dari mana bilang nggak ada tulang sama daging? Oke, mungkin dia belum paham semuanya. Jadi Belum paham.
Mau Ya. Kak Fiat belum paham. Kalau jangan jadi domba, jangan jadi domba, ya, tidak bagus itu. Oke, kasih Ya, paham. karena kepahaman masing-masing itu kan penafsiran masing-masing kan berbeda-beda. Cuman saya terapkan Adam itu diciptakan dari tanah liat dan dihembuskan napas, makanya Tuhan katakan engkau berasal dari bawah, aku berasal dari atas. Yesus murni firman Allah menjadi manusia. Yaitu itulah yang tinggal di dalam rahim Bunda Maria. Jadi beda ya secara kedatangannya. Aku bantuin Pak Edi, aku bantuin. Bu Fiat, apa maksud badan kemuliaan itu apa ya? Apa bedanya dengan badan kita gitu? Beda, tentunya beda. Kita kan tidak mengalami kebangkitan. Kita anak-anak yang dilahirkan, tapi kita belum mengalami kebangkitan. Pak Edi lupa ketika Allah memberikan empat kutukan ya, person namanya, 4 kelompok ketika Allah mengatakan engkau kepada iblis, lalu kedua dikatakan dalam Kejadian itu perempuan, lalu yang ketiga dikatakan keturunan iblis dan keturunan perempuan itu, tapi akan diremukkan kepalanya oleh siapa? Oleh itu anak darah itu. Itu sudah saya katakan tadi. Nah, jadi kalau misalnya Bapak mengerti dengan 4 person ini, tentunya Bapak paham dengan tubuh kebangkitan itu, gitu kan Pak? Iya, dengar dulu Bu. Kalau darah dan daging itu harus ada gaya gravitasi jatuh ke bumi. Kalau memang dia punya darah dan daging, kenapa bisa dia terangkat ke sorga? Itu aja secara apanya, fisikanya. Ya, Oke, sekarang karena dia ada Allah, ada Tuhan dia, dan dia bisa membuat apa saja berupa daging, tetapi bukan daging yang benar, ya. Tapi seperti bayangan, bisa dicucukkan, bisa. Namanya Tuhan itu punya ajaib, ya. Jadi dia bukan seperti Adam yang Ibu tafsirkan itu, ya. Pikiran Bapak melampaui kehendak Allah yang sudah ditetapkan bahwa dari keturunan perempuan itu. Kalau dikatakan keturunan perempuan, dia dilahirkan dari darah dan daging, Pak. Maka dia pun menggenapinya dengan kebangkitannya. Kebangkitan daging. Halo, Bapak nih bagaimana ini? Bapak sebenarnya Kristen apa, Pak? Iya, nggak usah tanya itu. Saya paham itu. Lanjutlah. Perempuan itu juga istilah. Ya, tahu arti istilah perempuan? Saudara Yesus Upi bilang ini Tahu apa istilah nih? perempuan? Istilah bagaimana kelahiran itu nyata Pak, bukan istilah. Aduh, Anda dapat kata-kata istilah tahu dari istilah mana? perempuan itu jemaat. Ya. Jadi keturunan jemaat itu akan digoda oleh iblis. Oh, jadi Yesus itu istilah ya? Lah, Kelahiran Yesus itu istilah jangan begitu. samakan Makanya dikatakan gelar. Jangan samakan manusia biasa dengan Yesus. Pak Gimana mengerti sih ini? tidak pengertian gelar? Gelar itu termakan oleh massa. Tetapi Yesus sebagai Tuhan tidak termakan oleh massa. Dia punya kuasa di langit dan di bumi. Sampai di surga pun dia masih punya kuasa. Bagaimana Anda letakkan itu sebagai gelar? Kenapa kau bilang tadi? Loh, punya ini bicara daging darah kalau dan dia- daging itu ketetapan loh Pak. Aduh, Bapak katakan Itu kan seperti nyata, Kak Fiat, kan? Shalom. aneh. Udah, Iya. jangan Sedikit. Berdebat nanti Jangan- masuk sedikit. Ibu, selesaikan aja begini. Kalau ibu punya ayat tentang itu, coba tunjukkan ayatnya. Yang jelas tentang itu. Kebangkitan itu apa tadi? Daging apa? Kebangkitan Tadi daging. kan Bu Fiat mengatakan badan kemuliaan itu kan diperoleh karena kebangkitan kan. Kan Adam itu nggak dibangkitkan kok. Dia udah ujuk-ujuk kok udah punya badan kemuliaan, maksudnya gimana, Bu? Itu aja Bu ayat. Oke, gini Pak. Perjanjian Allah kepada ular dan kepada perempuan dan keturunannya itu bicara tentang kelahiran dan kebangkitan. Kebangkitan dari apa? Kebangkitan dari yang datang, yang disebut dengan juru selamat atau Mesias, yang disebut Kristus itu.
Makanya Kalau kalau ditanya Bu itu yang dijawab, jangan kemana-mana. Kalau aku minta ayatnya lah supaya aku bisa belajar dari ibu nih, mana ayatnya tuh ya? Ya, tanya saja sama Pak Edi, saya tidak mengerti ayat, saya cuma jemaat biasa yang tidak mengerti Begitu ayat. susah Bu. Tanya saja sama Pak Edi yang tadi katanya itu hanya ilustrasi atau apa istilahnya itu. Makasih ya, host, makasih host, saya izin turun dulu. Kemana kau Fiat? Ngapain turun, Fa? Itu Sini tanya aja ayat dulu. apa yang diminta tadi? Ya, Dalil biar apa yang diminta? biar ndak pakai asumsi masing-masing kan, harus Oke, pakai itu. minta apa? Enggak. Bung Preston? Bagaimana, Fa? Bagaimana, Fa? Dalil apa tadi yang diminta? Kedagingan kali ya, Bung Preston ya. Yang kayak satu kan yang bilang apa kata itu satu. Itu tuh yang mana sebenarnya yang benar, ayatnya mana itu. Oh, yang daging. Oh, yang dibilang tadi Iva itu, coba gunakan jari telunjukmu, ya kan? Untuk sentuh badan saya kan gitu konteksnya kan? Iya toh? Itu dagingnya supaya tidak dikira hantu. Itu ada. Dalilnya itu ada. Oh, oke, yang dikira hantu tuh yang mana tuh ayatnya Bang Edi, yang mana? Kalau menurut Pak Sar mengatakan bahwa Yesus itu ketika bangkit itu tidak ada tulang, tidak ada daging. Gitu, tidak kelihatan. Menurut Nah, siapa? sedangkan yang dibilang tadi sama Iva, dia bilang gini, ketika Yesus bangkit dan ketemu sama murid-muridnya, Yesus menyuruh, ya kan, sentuhlah badanku dengan menggunakan jarimu, bahwa aku ini bukan setan, hantu, itu yang tertulis, itu. Nah, muridnya menyentuh kan, oh ternyata betul, gitu, tanpa ada bekas luka, itu dalilnya ada. Itu. Nah, menurut Pak Sar bagaimana Pak Sar? Yang aku bingung itu loh, tadi Bu Fiat itu kan bilang badan kemuliaan tuh seperti Adam. Nah, sedangkan Adam kan nggak dibangkitkan gitu loh. Nah, di satu sisi Bu Fiat mengatakan badan kemuliaan itu diperoleh dari kebangkitan gitu. Aku bingung di situ loh. Iya. Berarti maksudnya penciptaan Adam itu tanpa ada cerita proses kebangkitan. Iya. Bagaimana Adam memperoleh badan kemuliaan itu padahal dia nggak dibangkitkan gitu loh, pertanyaanku loh. Iva mengatakan tadi Yesus itu sama seperti Adam. Iya. Setelah yang memiliki bangkit kan. tubuh kemuliaan. Iya. Sedangkan Adam di sisi lain Adam tidak mengalami proses kebangkitan. Iya itu. Sedangkan Yesus mengalami kebangkitan dan dia bangkit dengan tubuh kemuliaan. Iya. Nah, terus apa bedanya badan kemuliaan dengan badan kita ini? Apa di mana bedanya gitu loh? Iya. Nah, bagaimana Pak Sar? Itu Bang Piston, bagaimana tuh Bang Piston? Oke, kalau Kalau berargumen atau pemberi penjelasan, kalau bisa ada ayat datanya yang jelas sehingga tidak pakai asumsi pribadi masing-masing, begitu aja. Itu bukan asumsi sih. Yang dikatakan Iva tadi dalil ada. Yang itu kan daging. Tapi yang menjadi pertanyaan buat Bang Masha tadi, bahwa tubuh kemuliaan yang hampir sama dengan Adam, sedangkan Adam tidak mengalami proses kebangkitan, sehingga ia mendapatkan tubuh kemuliaan gitu. Itu maksudnya. Maksudnya kalau di IVA data itu yang diminta kan gitu. Nah, masuk Pak Sar, bagaimana Pak Sar? Masuk. Aku pamit bentar Bang, mau ke sekolah dulu. Lanjut dulu, nanti baru aku masuk lagi. Siap, lanjut. Makasih banyak Bang. Masuk Pak Sar.
pasar. Pasar. Bro. Ini pasar maksudnya kafiat ini. Tadi bagaimana pasar? Mau ngomong apa pasar? Lanjut pasar. Lanjut. Yang nanya tubuh Adam itu ini ya Bang. Ketika Allah menciptakan manusia pertama yang disebut Adam itu dihembuskan nafasnya, diberikan roh yang menghidupkan Adam itu, lalu diberikan otoritas. Adam itu diciptakan istimewa. Istimewa dalam hal ini dia belum mengalami dosa. Makanya iblis itu tidak bisa mendekati dia. Gambaran tubuh kemuliaan adalah kelahiran pertama dari Adam. Adam mengalami kelahiran pertama, makanya dia disebut dengan dia mempunyai tubuh kemuliaan. Otoritas tertinggi pada masa di Taman Eden itu diberikan kepada Adam. Makanya Allah mengatakan kepada Adam, engkau menguasai taman ini. Bahkan semua hewan-hewan tanaman yang ada di Taman Eden itu diberikan oleh Adam. Itulah yang dimaksudkan dengan otoritas dan tubuh kemuliaan yang dimiliki oleh Adam. Kelahiran pertama yang diciptakan Allah mula-mula itu. Lalu nanti datang kedua yang disebut dengan manusia roh. Manusia yang datang dari atas itu yang tadi dikatakan Pak Edi. Dia mengalami kebangkitan, baru dia mengambil kembali otoritas itu. Kalau dia tidak mengalami kematian, dia tidak akan pernah mengambil kembali otoritas itu. Makanya sekalipun iblis menggunakan Petrus dan murid-muridnya untuk menggagalkan kematian Yesus, Yesus tetap harus menjalani hukuman itu agar otoritas itu diambil kembali. Makanya dia memperoleh tubuh kemuliaan, tubuh mula-mula yang berasal dari yang pernah hilang dari Adam. Itu maksudnya. Tapi kalau bicara tentang bicara tentang firman, Allah menciptakan dulu, baru diberikan roh kehidupan itu kepada Adam. Yang diciptakan pertama apa? Tanah itu dulu, baru diberikan roh kehidupan, gitu Bang. Oke, Itu pengertian yang dimaksudkan dengan tubuh kemuliaan itu. Ya, jadi Yesus itu waktu lahir itu dia belum mempunyai badan kemuliaan itu ya, Bu ya. Dia dikatakan manusia biasa, tapi dia dikatakan bayi yang suci karena sebelum dia ada hidup di rahimnya Maria, Roh Allah sudah menyiapkan kelahiran Roh Allah telah menyiapkan tempat itu, makanya dikatakan Maria dinaungi oleh Roh Kudus. Bu, bukan pertanyaan aku, Nah. apakah Yesus pada waktu lahir itu sudah memiliki badan kemuliaan itu atau belum? Dia memiliki tubuh manusia biasa karena dia baru belum ya mengalami berarti ya? kelahiran. Dia dikatakan keturunan seperti janji Allah kepada keturunan perempuan itu. Artinya dia itu disebut dengan keturunan. Jadi belum ya. Belum. Nanti dia mati dulu, baru dia bangkit dengan tubuh kemuliaan, sama seperti kita. Ya. Oke, terima kasih Bu ya. Terima kasih. Ya. Nah, Kafiat, sekarang pertanyaan mungkin kayak gini Kafiat. Ketika Ya. dibangkitkan, Ya, sebentar Nana. Saya jawab dulu Bang ini. Oh, Kalau iya. kalau saya menjawab bahwa Yesus lahir dengan tubuh kemuliaannya, berarti saya sudah pemikiran sama seperti Wanas bahwa Yesus lahir itu membawa dengan tubuh dari surga, sedangkan Alkitab mencatat di surga tidak ada darah dan daging. Darah dan daging itu hanya melalui ciptaan mula-mula itu. Baru dibentuknya Adam itu dari debu dan tanah, lalu dihembuskan roh yang menghidupkan, barulah Adam itu menjadi manusia pertama. Tapi kalau saya menjawab bahwa Yesus lahir dengan tubuh kemuliaan, berarti Yesus bawa tubuh dari surga, sedangkan Alkitab mencatat tidak ada darah dan daging di surga. Kan begitu Abang. Lanjut Nana. Enggak, maksudnya tadi pertanyaan Bang Rex tuh kayak gini. Ini kan membicarakan kebangkitan. Nah, kebangkitan itu sehingga dikatakan tubuh kemuliaan. Benar nggak Bang Rex tadi bertanya kayak gitu? Betul ya. Nah, mungkin pertanyaan Bang Rex tuh kayak gini. Apakah Adam itu ada tubuh kemuliaan dan apakah dibangkitkan? Itu yang dipertanyakan Bang Rex. Karena gini ya, Kafiat nih. Coba kita lihat. Ini nih bentar ya. Ini Alkitabnya Kafiat bukan? Nih. Iya. Nah, di sini bicarakan nih kebangkitan tubuh. Kebangkitan tubuh. Nah, di sini membicarakan tentang Adam. Adam itu bukan tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu, ini coba Kak Fiat nanti buka 1 Korintus di pasal 40, di pasal 1,
pasal 15 ayat 40 sampai 47. Di sini membicarakan kebangkitan dan tubuh kemuliaan. Makanya di sini judul perikopnya untuk kebangkitan tubuh. Nah, ini yang dipertanyakan Bang Rex tadi. Oke. Karena kan ketika Yesus dibangkitkan dalam waktu 3 hari, maka dikatakan tubuh kemuliaan. Ya kan? Nah, di sini membicarakan nih di ayat bentar, aku baca ya. Kecil soalnya, bentar nih, aku bacain aja. Nih di ayat 40-nya ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Nah, itu yang dipertanyakan Bang Rex tadi. Lalu Kak Fiat itu mengatakan Adam, menyamakan Adam mempunyai tubuh kemuliaan. Itu kan bicara kebangkitan. Asalnya dari mana? Mungkin kayak gitu. Benar gak Bang Rex? Iya, tadi sebenarnya Bu Fiat udah menjawab sih Bang Ferry. Nah, pertanyaan aku begini Bu Fiat. Saya jawab lagi ya, gini Bentar, Nana. aku tambahin sedikit. Jadi, aduh, ini siapa nih? Saya jawab saja, begini Nana. Adam itu kan tadi saya bilang Adam itu kan diciptakan dari ciptaan pertama tuh Allah menciptakan dulu, baru Allah membentuk ke Adam dari ciptaannya itu. Ciptaannya yang mana? Ciptaannya itu tanah, debu tanah itu. Baru dihembuskan roh yang menghidupkan, dia hidup. Itulah yang disebut dengan manusia pertama. Nah, pertanyaan gini Bu, pertanyaan gini. Iya, saya paham Abang, saya paham. Bicara tentang tubuh kemuliaan yang tadi saya sudah mengatakan di awal bahwa Adam memiliki tubuh kemuliaan. Adam itu tidak dari kelahiran, tetapi Adam itu dari ciptaan manusia pertama. Iya, tahu Bu, tahu Ya, ya. jadi dengan sendirinya ketika roh yang dihembuskan itulah yang disebut dengan tubuh rohani. Nah, dia kehilangan tubuh rohani oleh karena ketidaktaatan dia. Maka Yesus datang melalui kematian, kebangkitan, maka dia mengambil kembali tubuh. Gitu pengertiannya Nana. Oke. Kalau enggak aku oh ya lanjut Bang. Oke ya. Jadi kalau misalnya Yesus itu terlahir belum memiliki badan kemuliaan ya, berarti kan dia sama seperti manusia lain ya. Nah, terus apa yang membuat dia memenuhi syarat gitu loh, dikorbankan kalau dia sama seperti manusia lain, kan begitu ya? Ya, tadi saya sudah katakan di awal, sebelum dia firman itu membentuk darah dan daging daripada darah dan daging Maria di rahim Maria, Allah lebih dulu menaunginya dengan Roh Kudus. Makanya dikatakan bahwa dia bayi yang suci, tanpa celah, tanpa membawa yang namanya dosa status. Kafiat nih, coba nih baca nih Kafiat. Kafiat nih. Ini nih coba. Ini Alkitabnya Kafiat nih, coba buka 1 Korintus pasal 15 di ayat ke-45. Coba baca di sini. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir tapi akan mula-mula datang bukanlah yang rohani. Lalu bagaimana bisa Kafiat mengatakan dia itu tubuh rohani? Kan yang dibicarakan kebangkitan ini Kafiat. Yang mana yang bukan tubuh rohani? Coba Kafiat punya Alkitab di situ. Tidak ada, saya lagi di warung lagi. Nah, terus landasannya apa ketika menyamakan Adam itu mempunyai tubuh kemuliaan? Kan ada pertanyaan Bang Res itu tentang kebangkitan. Di sini karena jelas loh. Nih, ini jelas Kafiat mau membantah Alkitabnya sendiri. Nana. Nana ada Alkitab. Nana baca Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Yes, sebentar Di ini situ Nana mengerti tentang tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan. Tubuh kebangkitan atau yang disebut tubuh kemuliaan itu tubuh yang kekal, tidak akan mengalami kematian lagi. Kafiat, coba baca di sini. Ini kebangkitan tubuh. Nah, di sini di ayat 45 ini baca ya, manusia pertama berasal dari debu dan tanah. Ini benar dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Nah, manusia pertama ini kan membicarakan Adam kan? Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu dan tanah. Dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal bentar aku salah tadi ini nih ya. Kecil sih ya. Nih. Bentar. Di ayat nih 45 nih ya. Nih siapa nih? Adam bukan? Nama Adam bukan nih? Baca Nana, saya. Manusia pertama
Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan, tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Di sini jelas loh. Tuh, Loh, bukan iya yang kan? rohaniat. Iya Nana, tadi kan saya bilang dia kan Adam itu dibentuk dari ciptaan. Allah kan lebih dulu menciptakan tanah, lebih dulu menciptakan bumi, baru dibentuknya dari debu dan tanah itu, lalu dihembuskan roh yang menghidupkan, barulah tanah itu Ya hidup kan, kan. karena kan tadi Kak Fiat Menjadi mengatakan itu kan, manusia. Kak Fiat Jadi tadi memang mengatakan dia tubuh adalah rohani bukan? manusia alamiah, tetapi Tubuh roh rohani yang bukan? ada di dalam dia itu adalah roh Allah, roh ketaatan. Tetapi karena Adam tidak taat, roh itu hilang daripadanya, makanya dia tidak memiliki lagi roh. Ibu, Roh. jangan kamu ngomong Apa? kalau nggak tahu, ya. Nggak tahu Roh apa? yang dengar dulu. Ah. Roh yang diberikan kepada manusia Adam itu adalah roh manusia, ya. Roh manusia yang bagaimana? Itu roh yang menghidupkan. Roh manusia yang Iya. bagaimana? Kau jelaskan dulu. Kalau roh manusia dikatakan roh manusia, tidak ada yang dibentuk dari tanah. Dia langsung menciptakan dengan firman lalu jadilah manusia. roh. Anda paham dulu. Aduh ya Allah. Dihembuskan roh kepada Adam adalah roh manusia, ya Roh Bu. manusia, kau kasih dalilnya di mana ada disebut roh manusia, roh yang menghidupkan. Weh, Mbak Ingau nih. Nggak usah lah ke media kamu, belum belajarlah dulu ya, supaya jangan kita bertengkar. Ya, Ya. oke. Abang belajar di mana? Di sekolah mana abang belajar? Bukan di sekolah, saya pengajar. Saya dosen. Oh, Ya. dosen apa? Jadi kamu belajar pernah teologi ya enggak? Hah? Ya, udahlah. Ya, sudah. jangan Ya, hanya Pak kata dosen. pendeta ya. Jadi supaya Oke, Pak nasihat dosen, kamu, lanjut Pak dosen, lanjut Pak dosen. jangan kamu berkoar-koar yang tidak benar. Ya. Jadi katakanlah apa sesuai dengan firman Allah, nanti minta dengan Rohul Kudus supaya kamu dituntun. Ya. Dosen di mana? Ya, Pak dosen di STT Ya. mana? Jadi manusia Adam diciptakan dari debu tanah, dihembuskan napas bersama dengan rohnya ke dalam tubuhnya menjadi manusia hidup, Ya makhluk kan hidup. menjadi manusia, bukan Iya. menghembuskan roh manusia. Tapi kalau Ya. Yesus bukan dihembuskan napas, bukan. Ya, baca itu Yohanes 1 ayat 14. Firman itu menjadi manusia. Siapa yang bilang Yesus dihembuskan roh atau nafas? Saya tidak Kenapa pernah kau bilang mengatakan- tubuh kemuliaan Saya tidak Adam mengatakan itu bahwa sama Yesus dengan dihembuskan Yesus? nafas. Aduh, Kenapa Bapak kau dosen bilang bingung, tubuh Pak dosen kemuliaan bingung. Adam itu sama dengan Yesus? Beda. Ya, Yesus bukan dihasilkan oleh suami istri. Adam diciptakan dari debu tanah. Makanya Yesus katakan, kamu berasal dari bawah, aku berasal dari atas. Yesus itu berasal dari atas. Adam itu berasal dari bumi. Ya. Jadi supaya kamu mengerti, belajarlah dulu, minta Roh Kudus supaya pas apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu aja dari saya. Ini sebenarnya Bu Fiat ini pintar loh. Jadi aku setuju sama dua hal dari Bu Fiat ini, mengatakan Adam punya badan kemuliaan, setelah bangkit Yesus punya badan kemuliaan. Cuman dia salah di satu hal. Yesus dari lahir juga sudah memiliki badan kemuliaan. Nah, itu aja. Silakan Kak Fiat, coba tanggapi Kak Fiat masalah tubuh kemuliaan tadi. Oke, sorry saya. Lanjut, Ya, Kak saya Fiat. masih bayar tadi. Jadi yang dimaksudkan dari Pak Rex itu bahwa Yesus memiliki tubuh kemuliaan sejak lahir hingga pada kebangkitan itu Pak Rex kutip dari 1 Korintus 15 ayat 38 sampai dengan 44. Di situ dikatakan, tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya, yang memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri.
Bukan semua daging sama, daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kalau Bapak mengutip di ayat 40 bahwa ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi. Tubuh sorgawi itu tidak pernah dibawa Yesus dari sorga pertama. Kalau Bapak mengatakan bahwa dia mempunyai tubuh kemuliaan dari awal, itu bukan bicara tentang tubuh yang dibangkitkan, tetapi tubuh yang dikuduskan atau disucikan. Makanya dia dikatakan bayi yang suci. Nah, Kafiat, Diberikan oleh Allah. Kafiat Sebentar, sekarang Abang. enggak aku nanya Lanjut, kayak gini. sebentar, lanjut. Saya paham tadi itu pertanyaan tentang tubuh yang dibawa Yesus adalah tubuh yang tubuh kemuliaan dari awal. Tapi kalau dikutip dari pertama Korintus 15 ayat 34 sampai 44. Lalu 41 berkata, kemudian matahari lain daripada kemuliaan bulan. Ingat itu Pak, kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang-bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Artinya ini ya Bang, ada siang, ada malam, ada yang datang di permulaan dan ada yang datang di akhir. Ada yang diberikan kemuliaan pertama yang disebut dengan roh yang menghidupkan, bukan roh manusia. Kalau Oke, saya aku katakan roh Kafiat, manusia aku menanggapi. oke, Aku lanjut. Bang Rex, aku bantu kayak gini. Kafiat baca sampai ayat 41. Di ayat ke-47-nya mengatakan manusia pertama berasal dari debu dan tanah, lalu manusia kedua berasal dari surga. Nah, manusia pertama siapa? Manusia kedua siapa? Silakan. Kan tadi kan kau enggak sebentar, Kafiat kan mengatakan Yesus itu enggak kan Kafiat tadi mengatakan Yesus itu bukan berasal dari surgawi. Ya kan? Bukan, saya tidak bicara tentang tubuh. Kalau bicara tentang firman, dia memang dari sananya itu ilahi. Pengertian Enggak. ilahi adalah hidup kudus, dan dia mengalami hidup kudus dengan tubuhnya juga sebagai manusia. Begitu Nana, tidak usah putar lagi Nana. Tadi tuh di awal sudah menjelaskan semuanya. Enggak, tadi Kafiat menjelaskan kalau Adam ini kan berasal dari surga. Nah, Yesus bukan. Kan kayak gitu, makanya Adam ini diusir dari Taman Eden. Nah, sekarang aku tanya, di ayat ke-47-nya, di situ mengatakan manusia pertama berasal dari debu dan tanah, yang bersifat jasmani, lalu manusia kedua ini berasal dari surga. Manusia pertama siapa? Manusia kedua siapa? Manusia pertama itu Adam. Manusia kedua? Manusia kedua itu Yesus. Nah, berarti Yesus dari surga dong, gimana sih? Pengertian dia dari sorga, dia berasal, kalau bicara manusia pertama, itu bicara dari manusia ciptaan. Manusia pertama, manusia ciptaan. Tapi kalau manusia yang dimaksudkan dengan manusia dari sorga, itu bicara tentang manusia keturunan, kelahiran. Dia berasal dari sorga itu, dia tidak melalui persetubuhan, tetapi dari firman yang menjadi sekarang manusia. aku tanya, Bukan Adam dari ini ciptaan, tapi sebentar, dia Kafiat. dari firman Kafiat, langsung. oke, aku tanya, Adam ini melalui proses biologis atau enggak? Dikatakan dia adalah manusia ciptaan pertama Allah sebelum menjadikan dia. Allah menciptakan Iya. tanah dulu, itu tadi kan. Enggak, kan tadi Kafiat mengatakan Yesus ini karena enggak ada hubungan biologis, enggak ada ayahnya. Sekarang aku tanya, Adam ini punya bapak punya ibu enggak? Kalau manusia pertama, apakah dia punya bapak punya ibu? Nanang, kau ini bagaimana kan kau pikir? Bagaimana nih kau bertanya nih Kak? Kan tadi mempermasalahkan problemnya adalah ketika Kafiat ini mengatakan Yesus ini karena enggak punya bapak, enggak ada hubungan biologis. Sekarang aku tanya, Adam ini ada hubungan biologis enggak? Ada ibu, ada bapak enggak? Kalau dia ada ibu, ada bapak, tentu dia tidak dikatakan manusia pertama, Nana. Ayolah. Sudah Nana ya, tapi kerja dulu. Dadah semuanya, shalom. Kemana Bang Rex? Lanjut Bang Edi. Bang Edi.
Bang Edi kemana nih, tidur Bang Edi? Iya. Kenapa? Ya, jadi Yesus itu terangkat sama daging-dagingnya atau gimana tuh Bang Edi? Daging nggak terangkat, makanya kalau ada ilmu fisika itu kan gaya gravitasi itu kan bumi. Jadi dia ada berat badan kalau ada darah dan dagingnya. Jadi dia nggak bisa terangkat itu kalau dia masuk ke surga nggak ada daging dan darah. Oh, berarti nggak ada daging dan darah. Iya. Tapi di sini mengatakan kayak gini Pak Edi. Ini izinnya. Nih, coba baca nih. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Nih kalau manusia ini ada dagingnya nggak Pak Edi? Manusia biasa ada dagingnya, tapi kalau manusia Yesus setelah naik ke surga tidak punya daging seperti kita ini lagi. Tahu dari mana kalau manusia yang duduk sebelah kanan Bapa itu nggak ada dagingnya? Tahu dari Alkitab, karena di surga itu udah ada nggak ada darah dan daging. Tapi kan ini manusia ini ada dagingnya nggak sih? Nih di sini, nih coba lihat nih. Ya. Manusia itu Tuh. gelar dia manusia terbawa-bawa sampai ke surga kemanusiaannya. Oh, berarti gelarnya manusia. Iya, terbawa-bawa ke surga. Jadi tuduhan orang atau perkataan orang duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu istilah. Ya. Istilah. Itu istilah. Iya. Jadi istilahnya sama seperti kita kalau istilah tangan kanan direkturnya, tangan kanan direksinya, kira-kira gitu. Jadi tangan kanan itu istilahnya diberikan kepercayaan. Jadi kepada Yesus diberikan kepercayaan sepenuhnya di bumi dan di sorga. Sama dengan tertulis di dalam Kolose 16. Kolose 2 ayat 16. Nah, ketika kan anak manusia duduk di sebelah kanan Bapa nih Bang Edi. Itu Tuhannya Bang Edi, Tuhannya Bang Edi yang mana? Yang Bapa atau yang anak manusia itu? Maksudnya? Ya kan ada dua pribadi nih. Ada anak manusia, satu lagi ada Bapa. Karena kan di Lukas 6:9 ini kan mengatakan mulai sekarang anak manusia ini sudah duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Nah, Tuhannya Bang Edi yang mana? Yang anak atau yang Bapa? Jadi biar saya keterangkan, kepribadian manusia biasa dengan kepribadian Allah itu beda. Ya. Kalau kepribadian manusia terdiri dari jiwa raga roh. Kalau kepribadian Yesus, dia adalah firman-Nya, bagian daripada Allah Bapa itu. Allah Bapa itu punya Allah Bapa, punya firman dan punya roh. Ketiga-tiganya itu satu. Ketiga-tiganya satu, ya. Bang Edi. Kenapa ketawa? Kenapa ketawa? Ada yang lucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bunda. Lanjut. Eri kenapa ketawa dek? Lanjut. Enggak kan? Aku jadi bingung sendiri. Iya pasti bingung lah karena nggak dihinggapi Roh Kudus kan. Enggak Bang Edi, karena kan di sini dikatakan ya, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Ini satu pribadi atau dua pribadi? Kan duduk di sebelah kanan. Kan tadi kepribadian manusia dengan kepribadian Allah itu beda. Tiga pribadi, satu hakikat. Kenapa ketawa? Ya, kita tinggalkan dulu kacamata manusia ya. Kacamata ilahi kita pakai supaya kita mengerti tentang Allah. Misalkan kayak gini Bang Edi. Misalkan nih,
mulai hari ini Ferry Z duduk di sebelah kanan Bunda Vera. Berarti kan ada satu pribadi atau dua pribadi? Bang Edi. Iya, udah saya katakan kepribadian manusia dengan kepribadian Yesus itu beda. Bedanya di mana sih? Lah, Jelas-jelas itu manusia kok. pribadi kita kan jiwa, raga, roh. Sedangkan Allah itu Allah Bapa, Allah Firman, Allah Roh. Mereka Nah, sekarang satu. Yesus punya jiwa nggak? Kan udah menyatu dengan Bapa. Kalau menyatu sama Bapak, kenapa situ bilangnya duduk sebelah kanan Bapak? Bang Edi ada aja. Itu istilah, gimana sih? Tahu arti istilah nggak? Kok istilah sih orang jelas-jelas tertulisnya kayak gitu. Bahkan ketika Stefanus dibunuh, Ya kan makanya kalau tidak diilhami oleh Roh Kudus, firman Allah itu tidak akan mengerti. Tapi kalau kita diilhami Roh Kudus, pasti kita mengerti dan mengimani. berarti nunggu dapat Roh Kudus baru. Belum Bang Edi, belum Bang Edi. mintalah dengan Tuhan supaya mengerti, supaya paham. Bang Edi, bahkan ketika Stefanus dipenuhi Roh Kudus, kan Stefanus juga melihatnya dengan hal yang sama. Anak manusia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Berarti ada dua pribadi atau satu pribadi tuh? Yang diceritakan si Stefanus atau si Yesus? Ya kan kata Bang Edi kan karena aku kan belum mendapatkan Roh Kudus, curahan Roh Kudus. Nah, ketika Stefanus kepenuhan Roh Kudus di Kisah Para Rasul 7, itu kan Stefanus juga melihat bahwasanya anak manusia duduk di sebelah kanan Bapa. Berarti ada dua pribadi dong. Iya, dia lihat. Ya kan firman itu kan menjadi manusia. Ya. Oke, kan firman Udah saya katakan tadi, kepribadian kita manusia biasa dengan kepribadian Yesus itu tidak sama. Memang dia pribadi anak, pribadi roh. itu kan firman menjadi manusia kan ketika Yesus di bumi kan. Iya, menjadi manusia. Nah, berarti itu hanya Bang Edi, Bapak ini telah menjadi manusia, benar nggak? Enggak, kalau Bapak tidak pernah manusia. Firman-Nya yang menjadi manusia. Bang Edi, kan itu kan Yohanes 1. Kan gini, nih apa Iya. ya? Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Bapa. Bukan dengan Bapa, dengan Allah. Iyalah Allah itu Allah Bapa, Allah Firman, Allah Roh. Jadi ketiga-tiganya Allah. Berarti Tuhannya 3. Satu. Gimana? Satu, Allah Bapa, Allah Firman, Allah Roh. Allah Firman, Allah Roh. Allah Bapa, Allah Firman, Allah Roh. Oke, sekarang gini. Ketiga-tiganya Allah. Oke, sekarang gini. Ketika Yesus dibaptis di Taman Yordan, di Sungai Yordan, kan Iya. ada Yesus kan dibaptis tuh sama Yohanes tuh kan. Iya, Nah, terus ada burung merpati tuh yang berupa Roh Kudus. melambangkan Roh Kudus. Terus ada suara dari langit nggak? Iya, Allah Bapa datang. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Iya. Nah, Tuhannya Bang Edi yang mana? Ketiga-tiganya gimana sih? Ya, berarti Tuhannya Bang Edi 3. Kok 3? Iya, secara matematika manusia 3, tetapi satu mereka. Tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Nah, sekarang kalau itu terpisah atau nggak ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan? Kedengarannya terpisah, tetapi itu menyatu. Udah saya katakan Allah itu tidak terbatas ruang dan waktu. Sekarang gini, kalau Bang Edi mengatakan itu menyatu dari mananya? Sedangkan ya ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, itu kan ada suara yang melambangkan Roh Kudus, benar nggak, burung merpati itu? Iya. Nah, berarti yang satu lagi dibaptis, yang satu burung merpati, yang satu lagi ada suara dari langit, benar nggak? 3 nggak? Karena dia harus mengungkapkan itu merupakan satu suara, yang kedua Burung merpati melambangkan. Itu hanya melambangkan saja. Berarti Kalau mereka itu menyatu, gimana sih? Menyatunya dari mana? Pak Edi, itu data di Bible tertulisnya nggak menyatu, Pak Edi. Pak Edi baca Iya, nggak menyatu. itu deh. Ya mana sih ini? Nggak Iya, menyatu Jelas-jelas itu, nggak Pak Edi. menyatu kok. Kedengaran suara dari surga, dan burung merpati turun kepadanya melambangkan Roh Kudus. Itu mereka menyatu, tetapi secara harafiahnya kelihatannya berpisah.
Mereka satu. Satunya dari mana Bang Edi? Jelas-jelas itu terpisah kok. Enggak. Coba dibaca lagi datangnya Dek Ferry biar Pak Edi paham coba. Iya saya tahu. Nah coba Pak Edi Datang baca. suara dari sorga itu suara. Kan sudah saya katakan dari awal juga bahwa Allah itu tidak terbatas ruang dan waktu. Ada di sorga, ada di mana-mana. Hanya suara aja dari sorga. Nah bunyinya kayak gimana? Dari surga bunyinya kayak gimana? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah berarti ada anak kan? Bapak sama Ya, anak ada satu. anak ada bapak. Karena Nah, anak sama bapak satu pribadi atau dua karena pribadi? firman itu keluar dari Bapa, disebut anak Allah. Nah sekarang aku tanya, Bang Edi sama anaknya Edi sama atau beda? Beda. Oh ya Anak makanya. saya ada anak saya punya jiwa, punya roh, punya raga. Saya punya jiwa, punya raga, punya roh. Allah itu tidak seperti itu. Artinya Yesus itu adalah firman-Nya itu menjadi manusia. Ya, hanya ketiga-tiganya itu ya satu hakikat, tiga pribadi, Allah Bapa, Allah Firman. Sama seperti kita ini. Jiwa, raga, roh. Demikian juga Allah itu, Allah Bapa, Allah Firman, Allah Roh. Satu kesatuan. Tetapi itulah keajaiban Allah, bisa berpisah, bisa menyatu. Secara kita mengetahuinya. Makanya dahsyat Allah itu. Kalau kita nggak ada roh di dalam diri kita, nggak akan mengerti tentang Allah. Nah sekarang Itulah. Bang Edi, kalau misalkan Bang Edi mengatakan menyatu, ketika Yesus disalib, Bapak ngikut tersalib. Tidak. Nah katanya menyatu tadi gimana sih? Ketika itulah dia meninggalkan Allah, meninggalkan dia. Makanya dia Eli lama sabaktani. Kalau dia masih menyatu, Iya. tidak ada mengalami kematian. Gini, Nah, gini, kalau- diurut kalau aja Ferry. Diurut awal aja, diurut awal. Pak Edi, Bunda masuk dikit. Jadi yang dilahirkan Bunda Maria itu anak Manusia. manusia atau sudah ada Bapak di situ? Manusia, firman-Nya menjadi manusia. Oh, Yohanes berarti- 1 ayat 14. Berarti yang dilahirkan Bunda Maria saat itu adalah manusia, Manusia. belum menjadi Tuhan. Kok belum menjadi Tuhan, gimana Ya maksudnya? kan Yesus kan Tuhan nih bagi Bapak. Ya. Ya. Oke, berarti yang dilahirkan Bunda Maria saat itu masih manusia. Dia datang dua natur, rohnya roh Allah, dagingnya daging firman menjadi manusia, berinkarnasi. Datang dua natur. Berarti Ya. waktu yang dilahirkan Bunda, dengar dulu pertanyaan Bunda Vera. Waktu Bunda Maria melahirkan Yesus itu masih manusia atau sudah ada dua natur? Udah ada dua natur, rohnya roh Allah, dagingnya Oh, daging manusia. Oh berarti dua natur, Ya, manusia dan roh Allah gitu. ya. Oh jadi waktu dilahirkan sudah jadi Tuhan belum? Tetap dia Tuhan selama-lamanya. Tetap dia Tuhan. Oke, lanjut Ferry, lanjut. Yang Tuhannya itu rohnya, yang dagingnya manusia, yaitu disebut namanya Yesus. Ya, kalau begitu berarti yang dilahirkan anak Bunda Maria sudah ada Tuhannya, sudah ada manusianya, Rohnya. gitu. Karena manusia itu punya roh. Jadi gak punya roh. Ayo, Fer, masuk deh. Nggak Jadi nggak- mungkin dagingnya dilahirkan, rohnya nggak ada, nggak mungkin. Jadi Nah, kalau Bang Edi ada punya roh rohnya. nggak? Bang Edi punya roh nggak? Ya, Bang Edi punya roh nggak? ya punya roh lah, roh saya roh manusia saya. Bukan roh Allah saya, tapi Yesus roh apa? roh Allah. Roh tahu dari mana? Hah? Tahu dari mana? Di dalam Roma mengatakan roh Allah ada padaku. Roh Bapa ada padaku. Roh Allah ada padaku. Tapi kan di Matius pasal 44 dikatakan bahwa setiap manusia itu tercipta dari firman Allah, firman Bapa. Gimana? Setiap manusia. Iya, Matius pasal 44 coba baca. Coba baca. Aduh, ini. Matius berapa itu? Matius pasal 4 ayat 4. Buka coba.
Di sana dikatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Bapa. Berarti kan manusia juga tercipta dari firman Bapa kan? Jadi kalau baca Alkitab harus kita lihat judul perikopnya dan harus kita baca semuanya supaya kita jangan gagal paham, karena harus semua. Kalau satu ayat kita copot-copot, kadang-kadang salah pengertian kita. Jadi ini pada dia pencobaan di padang gurun waktu Yesus dicobai oleh iblis. Makanya dia katakan seperti itu. Bukan hanya kan, kalau kau anak Allah, jadikan batu ini menjadi roti, kata iblis kepadanya. Bukan hanya dari roti orang hidup, tetapi dari firman Allah. Jadi dia menjawab godaan daripada iblis itu. Jadi bukan dari roti saja orang hidup, tetapi dari firman Allah. Nah sekarang Bang Edi menjawab itu. Bang Edi, itu kan ketika Yesus dicobai di padang gurun. Ya. Itu udah Tuhan bukan? Udah Tuhan belum dia? Kan udah saya katakan dari awal tadi, dia Tuhannya itu rohnya. Ya. Dari dilahirkan Bunda Maria dia udah Tuhan, Ferry, katanya rohnya itu Tuhan. Iya, rohnya roh Allah. Yesusnya itu manusia. Firmannya itu menjadi manusia. Tapi Pak Edi izin masuk lagi Bunda ya, masih bingung. Silakan. Pak Edi pernah baca nggak di Lukas 1:31? Nah di sini Pak Edi ya, sesungguhnya engkau akan mengandung, dan ini malaikat ya yang berkata kepada Maria. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Di kedua-duanya ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tata Daud bapa leluhur. Nah di sini pertanyaan Bunda, kalau ini malaikat yang berkata kepada Maria bahwa Yesus ini adalah bahwa Maria ini akan melahirkan seorang anak laki-laki. Menurut Pak Edi, kalau seorang itu manusia atau bukan manusia, Pak Edi? Yang dilahirkan oleh manusia adalah manusia, yang dilahirkan oleh roh adalah roh. Nah, ketika dia keluar dari Bapa disebut anak Allah, ketika dia dilahirkan dari Bunda Maria dia disebut Yesus. Ya. Jadi di dalam diri Yesus itu adalah roh Allah dan ada firman menjadi manusia, menjadi daging. Itulah yang dilahirkan oleh Bunda Maria. Oke, kalau kita merunut di Bibelnya Bapak, di sini tidak ada tertulis bahwa Yesus yang akan dilahirkan Bunda Maria itu adalah roh Allah, karena di sini malah disebut anak Allah dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tata Daud. Nah, di sini kan berarti Yesus ini hanyalah disebut sebagai anak Allah, bukan adanya roh Allah di dalam tubuh manusianya. Iya. Gimana ini? Iya, itulah yang dikatakan yang keluar dari roh adalah roh, yang keluar dari daging adalah daging. Yang keluar dari Bapa itu adalah firman-Nya menjadi manusia, dan itulah yang dilahirkan oleh Bunda Maria. Di dalam diri Yesus ada dua natur, ilahi dan manusia. Oke, itu perkait kalau yang menjadi Tuhan firman telah menjadi manusia atau Yohanes 1:1 sampai Yohanes 1:14 itu kan perkataan Yohanes ya. Tulisan Yohanes, betul? Yang dipercaya diimanin sama Pak Edi itu tulisan Yohanes. Nah, kalau di Lukas 1:31 sampai 33 yang Bunda baca, ini kan perkataan malaikat yang ditulis oleh Lukas. Nah, sekarang pertanyaan Bunda, yang Pak Edi lebih percaya ini perkataan Yohanes atau perkataan malaikat? Kedua-duanya. Kalau kedua-duanya di sini tidak ada malaikat berkata bahwa Bunda Maria itu akan melahirkan roh Allah, tetapi seorang anak laki-laki. Baca di dalam Lukas 2 ayat 10 dan 11.
Lukas 2. Ayat 10 dan 11. Oke, lanjut Ferry, masuk dulu. Lukas 2. Coba dibaca. Oke, aku baca nih ya. Nih, ayat 10 sampai 11 kan. Nih di sini dikatakan lalu kata mereka sangat ketakutan. Malaikat itu kepada nih, dengerin Bang Edi, berisik apa tuh? Iya, silakan. Iya nih aku bacain. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah kan lahir Tuhan nih Bang Edi. Iya. Nah di ayat ke-22-nya, dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa Yesus itu untuk diserahkan kepada Tuhan. Tuhan mana lagi nih? Nah, inilah sakramen, itulah yang disebut sakramen. Tradisi orang Yahudi, anak kecil harus diserahkan kepada Allah Bapa. Enggak, bingungnya Jadi gini, mereka- Bang Edi. Bang Ya. Edi kan bayi Yesus ini Tuhan kan, makanya kan dikatakan di ayat 11-nya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan. Berarti kan bayi ini kan Tuhan nih, bayi Tuhan. Iya. Nah, tapi Iya. di ayat ke-22-nya, ketika genap pentahiran menurut hukum Taurat, dia diserahkan kepada Tuhan. Berarti ada berapa Tuhan? Iya, kan mereka sudah sudah memomong Yesus kan, dagingnya kan. Nah, menurut tradisi orang Yahudi itu, sakramen kelahiran anak harus diserahkan kepada Tuhan. Jadi mereka bawa itu Yesus kepada Tuhan. Oh berarti Jadi bayi Tuhan tadi diserahkan lagi kepada Tuhan gitu Ferry maksudnya. Iya, sama seperti waktu Yesus berumur 8 hari sudah disunat. Itu tradisi itu. Berarti Tuhan kecil diserahkan kepada Tuhan besar kayak gitu. Tidak. Oke. Yesus bukan dikatakan Tuhan kecil Tuhan besar, enggak. Yesus diserahkan kepada Allah, kepada Tuhan. Itu. Berarti Yesusnya itu nama manusianya. bayi Tuhan diserahkan kepada Bapa Tuhan. Yesus itu kan sudah kamu baca tadi di dalam Matius itu lahir anak laki-laki, beri namanya Yesus. Jadi nama manusianya Yesus. Di Lukas Itu itu tadi manusianya Pak, yang Lukas. diserahkan kepada Lukas kepada bukan di Matius Pak, Lukas 1:31. di Matius 1 ayat 18 juga ada sampai 2. Iya, Lukas juga ada. Iya. Semua rasul itu menceritakan tentang kelahiran Yesus. Ya izin ya, Bunda sapa tamu dulu bentar nih Oh, Pak iya, iya, Edi Bunda. ya. Pak Silakan. Gundala, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum semua. Shalom Pak Edi. Waalaikumsalam. Shalom. Ya, Pak, Ya. teman-teman, makasih udah diterima ya. Saya bantu Pak Edi untuk menjelaskan sedikit ya. Kalau Bentar Pak dari Gundala biar kita nggak salah ini, Pak Gundala agamanya izin Bunda Islam atau Kristen? Kristen, ya. Ya, Ya, silakan. saya izin Enggak, izin ya Bang menjelaskan sedikit. Mungkin saya hanya menjelaskan sedikit, nanti mungkin bisa dilanjut sama Pak Edi lagi. Yang saya ingin bantu menjelaskan ke teman-teman, untuk memahami iman Kristen, kita harus membaca Alkitab. Nah, dari faham yang saya punya ya, yang saya miliki, Tuhan itu maha kuasa. Nah, berbeda antara agama lain. Agama Kristen tuh percaya bahwa Tuhan itu memiliki kuasa yang tidak terbatas. Nah, firman-Nya Tuhan, yaitu buah pikirnya Tuhan, perkataan Tuhan, firman-Nya Tuhan, Allahnya orang Kristen, itu menjelma menjadi manusia yang dilahirkan melalui Bunda Maria menjadi Yesus, dan itu sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama. Jadi nabi-nabi yang awal di Perjanjian Lama, mulai dari Abraham, nah itu sudah menubuatkan kelahiran nanti akan ada juru selamat Ya, Bunda untuk potong bangsa dikit. Israel. Nah, biar enak, ada satu Bunda. lagi Bu, sebelum yang penting saya ada satu ayat ya, mungkin nanti bisa dibaca ya. Di Yohanes. Sebentar biar nggak melebar. Yang ingin Bunda tanya di mana ya dari statement kamu tadi, di mana telah dinubuatkan oleh nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, datanya di mana itu?
yang saya mau katakan bukan nubuatnya, Bu. Ini yang paling penting di Perjanjian Baru. Itu Iya, tapi tadi kamu berstatement bahwa itu telah dinubuatkan. Sekarang yang Bunda tanya, kalau kita berstatement, kita harus punya dong. ya, Ini ya, nih ya. di sini. Nah, itu Sebentar, di sebentar. situ dulu. Nanti Iya, baru kamu yes. lari ke data yang selanjutnya. Yesaya 7 ayat Enggak, 14. Pak Edi, Bunda tanya Pak Gundala karena dia yang mengeluarkan narasinya, ya. Izin ya Pak Edi. Nanti Pak Edi boleh nambahin. Silakan Silakan. Pak Gundala, di mana datanya? Ya, Nanti sebentar. Ferry yang masuk. Yesaya 7 ayat Bentar, 14. Bentar. Yesaya 7 Ayat 14. ayat 14 ya. Sebentar. Masuk deh, Ferry. Saya bacakan sebentar ya. Sebab Yesaya 7 ayat 14 demikian firman Tuhan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ini dari kitab Yesaya ya, Bu. Ini ditulis mungkin ratusan tahun sebelum Yesus lahir. Jadi dari nabi-nabi terdahulu itu sudah ada nubuat gitu, ada nubuat Berarti dan terjadi gitu nubuat Oh, itu. berarti ini ayat ini yang kamu ini kan bahwa nanti Tuhan telah bernubuat bahwa akan melahirkan Bunda Maria itu akan melahirkan Iya. Tuhan gitu. Ya, nabi itu kan kalau bersabda, nabi itu kan kalau memberitakan sebuah nubuat itu kan bukan dari diri dia sendiri, Udah izin baca dulu ya, biar di bawah pasti juga dari mendengar Tuhan. ya. Iya. Nah, Yesaya 7:14, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Di sini ada Tuhan ya, sudah ada Tuhan ya di Yesaya ini iya. ya. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. ya. Di mana di sini bahwa akan melahirkan Tuhan? Di mana? Ini Tertulis kalau akan melahirkan kalau Tuhan. Ibu mau lebih jelas bisa di Yohanes 1 ayat 1, Bu. Dan lagi di sini tertulis dan ia akan menamakan Immanuel, bukan ya? Iya. Nah, jadi iman orang Kristen itu, Bu, firman atau perkataannya Allah itu bisa Tuhan itu memiliki rencana yang baik untuk umat manusia karena kita telah jauh dari Dia. Dia mengirimkan anaknya. Itu ada ditulis di Yohanes 3 ayat 16. Jadi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, Oke, di Yohanes selesaikan 1 dulu ayat ini 1 itu lebih Udah. jelas lagi, Bu. Yohanes Iya, 1 iya. ayat 1 lebih jelas Nanti lagi. kita ke sana, nanti kita selesaikan Iya, dulu iya. di nubuatan ini yang Bunda tanya. Kalau memang nubuatan yang kamu bilang ini adalah untuk kelahiran Yesus sebagai Tuhan, Mm-mm. di mana di sini tertulis bahwa di situ pertama bahwa yang akan lahir itu Tuhan. Malah di sini tertulis seorang anak laki-laki. Dan kalau memang ini dibuatkan untuk Bunda Maria, di sini yang di dalam Lukas 1:31 malah tertulis di sana malaikat menyampaikan langsung kepada Bunda Maria bahwa dia akan melahirkan juga seorang anak laki-laki yang nanti akan diberi nama dan namailah dia Yesus. Ya, Sedangkan yang di Yesaya ini Saya sudah akan nangkep, Bu. menamakan dia Immanuel. iya. Nah, ini Jadi yang Ibu mana? yang Ibu bingung saat ini, yang lahir itu Enggak, kan bukan Tuhan bingung. kalau menurut kita Ibu kan. Kita kan menurut data yang tertulis di Iya, Bibelnya. Ibu Bunda. menganggap yang lahir itu anak manusia biasa, bukan Tuhan. Ibu anggap begitu kan? Loh, bukan saya Ya. anggap. Ini kan yang tertulis di data Bibelnya begitu. Seorang Iya. anak laki-laki manusia. Bukan tertulis di sini bahwa akan melahirkan seorang Tuhan. Iya. Kalau seorang itu, dari saya tanya Gundala, seorang itu untuk kepada tertuju kepada manusia atau kepada sekarang Ibu mau Tuhan? dijelasin nggak? Mau dijawab nggak, Bu? Ibu mau dijawab nggak? Oke, lah, silakan. Ibu mau dijawab. Nah, coba kita buka sama-sama di Yohanes 10 ayat 30.
Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Dia sudah pernah bersaksi bahwa dia sudah ada sebelum Abraham ada. Dia udah pernah mengatakan itu di perjanjian baru di Injil ya. Nah, ini saya tambahkan di Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Itu kesaksian dia. Satunya satu dalam apa dulu? Kamu baca tuh selanjutnya coba. Selanjutnya, orang-orang Yahudi karena Tuhan Yesus mengatakan itu, orang-orang Yahudi marah, menganggap dia itu telah menghina Tuhan. Karena orang Yahudi nggak percaya bahwa Allah bisa menjadi manusia, sama seperti ibu. Dia orang Yahudi mau merajam dia. Bundala, kamu kasih data ke Bunda Yohanes 10:30 bahwa aku dan apa di situ kata-katanya. Bunda kan bilang selanjutnya apa? Selanjutnya selanjutnya kamu baca di 31 sampai ke 33-nya. Bunda baca di 33. Jawab orang Yahudi itu di 32 dulu. Kata Yesus, ini kata Yesus loh. Kepada mereka banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah diantaranya menyebabkan kamu mau melempar ayat? Nah, yang Bunda tanya di ayat yang kamu bawa 30 itu, aku dan Bapak adalah satu. Satu dalam apa? Ternyata di 32-nya Yesus menjelaskan bahwa Yesus ini diberi Bapak banyak pekerjaan baik. Nah ini, kalian tuh harus paham dulu, di 32-nya Yesus menjelaskan bahwa dia diberi pekerjaan oleh Bapak. Nah pemahamannya di sini, satunya itu satu apa yang Bunda tanya? Sekarang coba, kalau Bunda baca.